tanpa berlama-lama lagi langsung aja nongol di komen kita dengan emot tepuk tangan kalian. Dan sambil kita menyaksikan bagaimana jalannya pertandingan di match yang pertama, di game yang pertama antara Rebellion Conflict versus Bigatron Alpha. Thalia, let's go! Yap, ini dia langsung aja kita melihat di arah mid lane-nya sudah ada Huba yang ditemani oleh Val. Berhadapan langsung dengan KYY dan juga Rainbow. Ini kalau kita lihat dari kedua hero-nya sama-sama kuat, tapi nampaknya dari Kufra dan juga Nathan dia mau menginvasi jungle yang dimiliki oleh Bigatron Alpha. Karena memang damage dari Huba ini cukup cepat untuk melakukan clearing ke arah buff atau juga jungle, Pak Pulung. Ya benar sekali, bukan Parsha yang berada di area mid lane, bukan Parsha menjadi mid laner, tapi Parsha menjadi untuk menjadi core laner dan juga pergerakan dari Benedetta yang langsung menurus ke arah XP laner, tapi di bawah ataupun di area mid udah ada pertempuran yang terjadi, udah ada sebuah invitation yang ataupun ya sebuah inisiatif yang diberikan oleh pemain-pemain Rebellion Conflict yang membuat agak sedikit kocar-kacir dan juga mungkin ada waktu yang agak-agak mundur sedikit ya dari sisi farmingnya, dan ada flame shot tadi yang langsung aja hampir bisa mendapatkan ke arah Elis, tapi mendadak Huba ada di bagian atas dan first blood-nya pun menjadi milik dari Rebellion Conflict Italia. Yap, ini dia Hubanya kenyang banget. Dia udah mencoba untuk menginvasi jungle yang dimiliki oleh Bigatron Alpha, ditambah dapat bonus 1 first blood. Dan KYY kali ini mencoba untuk diusir aja pergerakannya oleh Ryuk, mencicil. Kali ini dinosaurusnya sudah besar tapi damage-nya belum terlalu sakit. Dia hanya bisa untuk nahan badan di menit-menit awal seperti ini, Pak Pulung. Oke. Brans masih melakukan farmingan dengan cukup baik karena dia selalu ditemenin juga oleh Kaja. Tapi Ruby udah berada di area dari rivernya, udah siap untuk langsung maju ke bagian depan dan nama Banditnya langsung aja memberikan sebuah tarikan terhadap Kufranya. Ada satu blazing duet yang berhasil untuk langsung menghantarkan damage-nya ke arah Kufra. Electro Final Blow. Siapakah tadi yang menandai Tonos welcome-nya, dia berhasil mendalang ke arah satu orang tapi Nathan yang menjadi korban. Ini dia pertempuran di awal-awal game. Sudah mulai pecah, sudah mulai terjadi di mana ada 4 player dari Bigatron Alpha siap untuk langsung bisa mendapatkan ke arah turtle-nya Thalia. Yap, mencoba untuk mendapatkan turtle. Kali ini dari Val memberikan informasi aja. Tidak terjadi kontes sedikit pun. Bahkan kali ini dari Retribution yang dimiliki oleh Cloud berhasil untuk mengamankan turtle dengan cukup aman. Sedangkan KYY dia mencoba untuk mengganggu purple yang dimiliki oleh Jisa. Tapi kali ini justru dia menjadi samsak. Dicicil oleh 3 pemain dari Rebellion. Tapi datang Rainbow untuk membantu. Tapi ternyata di sisi lain Biru dari top lane dia langsung rotasi. Dan Feather Ice Rack-nya berhasil menumbangkan seorang Barat 10. Oke, Valnya pun harus mundur ke bagian belakang dengan bouncing ball yang dia miliki. Ada Clock of Destiny yang udah langsung diamankan juga oleh Parsha-nya. Bersiap untuk menuju ke item selanjutnya yang mungkin itu adalah Lightning Tension. Tapi ada Huba dan juga satu player yang berbeda lagi. Valnya langsung lompat ke bagian depan tapi belum berhasil dengan Tyrant Revenge yang menabrak ke arah Kajanya. Dan juga 3 player udah berkumpul di bagian atas. 3 menit awal Om Wawa, 2 sama skornya. Ini bisa dibilang dari Rebellion Conflict juga udah mulai bisa untuk bisa langsung mengikuti dan juga mendobrak masuk bagaimana pertahanan yang dimiliki oleh Bigatron Alpha, dan juga mereka bisa mengimbangi bagaimana gaya permainan yang diberikan oleh Bigatron Alpha nih Om Wawa. Yes, sebagaimana kita tahu Bigatron Alpha mereka akan aktif di level 4 sih Pak Puluh, karena mereka punya Defense Just One, mereka punya Detonas Welcome, itulah yang akan dimaksimalkan oleh Bigatron Alpha. Pak Puluh. Iya, Flying Blood tadi lemparin ke bagian depan tapi nggak ada siapapun lagi yang berada di dalam outer turret yang ada di bagian atas sana. Sementara itu di bawah udah ada 2 orang terlihat dari minimapnya. Cloud dan juga Ruby berjalan bersamaan. Ada Orange Buff yang mungkin sekarang akan diganggu juga oleh Ruby dan juga Cloudnya di bagian tengah. KYY berjuang seorang diri untuk bisa mempertahankan ataupun menghilangkan satu wave minion. Sementara itu dari Linknya langsung mengarah ke area Purple Buff karena itu adalah bahan bakar utama yang dia miliki. Langsung aja maju ke bagian depan, ngedes lagi ada Phantom Sash dikeluarin, hilang sudah 1 wave minion Thalia. Yap, 1 wave minion sudah berhasil di-clear dan lihat bagaimana dari Jisanya kali ini sudah mendapatkan Demon Hunter Sword. Ini akan memperkuat dia lagi untuk melakukan teamfight. Sementara itu di area bottom lane masih ada pertarungan 1v1 situation antara Sorizo dan juga Ryuk. Dimana kali ini dua-duanya sama-sama sustain. Saling tukar jual beli serangan aja, ditambah sudah ada
Bloodlust S dari Benedetta ini akan membuat lifesteal Regennya lebih kencang lagi. Di reset turtle-nya sejauh ini belum ada start ke arah turtle dan bahkan dari kedua belah tim belum ada yang ingin memulai untuk mengamankan turtle-nya. Dan buat kalian penonton di rumah jangan lupa buat vote momen game favorit kalian di Snack Video dan dapatkan kesempatan untuk memenangkan skin spesial. Download aplikasinya langsung sekarang ya, karena Snack Video Bites of Fun 40. Oke. Tempest of Blood-nya tadi langsung dikeluarkan begitu, tapi turtle-nya udah langsung berhasil diamankan juga oleh pemain Rebel Gameplay. Pertempuran kembali menjadi bagian dari turtle-nya. Ini sakit banget dari Brans. Brans berhasil untuk mendapatkan beberapa player dimiliki oleh pemain Rebel Gameplay. Sementara Ruby-nya pun tidak mau ketinggalan. Dia berhasil mendapatkan satu orang dan run Wolf King-nya. Engkau mau kemana Kupra? Kupra pun berhasil didapatkan. Ada Federal Strike juga di area mid. Sementara itu untuk kali ini Pendant-nya Varsha jatuh ke dalam pelukan dari Ruby dan menghilang. Sudah menyisakan dua player yang tadi udah respawn dan Rebel Gameplay kita lihat. Yap, bahkan tadi kalau kita lihat ya dari rivalnya itu dia sempat untuk menggunakan flick out-nya dan juga Tyrant Revenge, tapi sayang sekali targetnya ini seorang Sorizo tidak terkena, justru malah dia yang harus terpick up. Dan lagi-lagi kali ini rivalnya mencoba untuk melakukan inisiasi setup dan Tyrant Revenge curi pop up kayaknya cukup sekarang, tapi langsung mendetona welcome dan melahap satu pemain yaitu Val. Sementara Tempest of Blade sudah dilontarkan, kali ini Parasnya tumbang, tapi kali ini Jisanya langsung ditarik dengan ada Advance Judgment dan mega kill dari Cloud. Berat 403 di menit yang ke-6 dengan dia mengamankan pundi-pundi gold yang cukup banyak. Ini membuat Brans-nya kenyang banget Om Wawa. Iya, sini Brans kita bisa bilang Cloud-nya jadi cepat banget sih. Apalagi di cover ya dengan adanya Kaja, adanya tadi Detona's Welcome. Itu dua skill yang khususnya terjadi di Turtle Pit yang kedua tadi. Dikhususkan untuk mendapatkan Jisa dan berhasil. Defend Judgment setelah itu langsung dikombokan juga dengan Detona's Welcome. Jadi ini kita lihat dulu untuk replay by Samsung Galaxy A Series. Ini dia di momen di mana satu buah Defend Judgment dan langsung disambungkan dengan adanya Detona's Welcome. Dan tanya kita bisa melihat bagaimana team fight yang terjadi. Getron Alpha mereka siap banget untuk melakukan team fight. Brans dengan Cloud-nya positionnya free hit dari arah belakang, belum lagi Ruby-nya dari tadi dari Sorizo. Dia mematikan pergerakan pemain-pemain Rebellion Genflix yang mencoba untuk maju ke bagian depan kalian. Yes, bahkan kali ini dari Bigetron sudah mulai melakukan inisiasi dan di reset. Terlalu jauh menarik keberadaan turtle-nya karena kali ini dari Biro sudah mempopo Federal Strike-nya. Tapi langsung di cancel begitu saja dengan ada satu buah Wings by Wings yang dilontarkan untuk dia escape. Tapi ternyata langsung ditarik dengan ada satu buah Divine Judgment dan easy eksekutor dari seorang Parsianya tumbang. Sementara Vel nampaknya bakal menjadi target utama dan juga Huba yang kali ini langsung ditumbangkan 3 orang. Bahkan dari Rebellion Genflix harus hilang. Ini merupakan sesuatu yang tidak baik banget bagi Rebellion Genflix, Pak Pulung. Ini ada bahaya banget sih bagaimana dengan welcome yang didapatkan oleh Brans. Dari tadi stacknya terus terkumpul, terus bisa terjaga. Dia siap untuk melakukan Blazing Duet kapanpun. Bahkan di atas sana ada satu I'm Offended yang menarik Jisa. Untungnya Jisa dengan satu pin voice-nya dia masih bisa pergi dari area tersebut. Coba lihat, Brans udah lupa rumahnya di mana. Dia farming di tempat orang. Dia farming di halaman rumah orang. Tidak di halaman dari dia sendiri. KYY dengan kekuatan tubuhnya yang begitu kuat, durability yang sangat-sangat tinggi. Detona's Welcome-nya berhasil langsung menelan Huba. Huba masuk ke dalam anatomi tubuh dari Paras yang sendiri. Coba kita lihat dari bagian belakang. Baik banget, tapi sedikit lagi Epitersia dan shutdown pun berhasil dilakukan. Di mana tadi ada Curse of Pro dan juga Energy Impact yang berhasil connect terhadap Cloud. Dan Cloud-nya sempat terhenti sesaat walaupun dia sempat untuk memberikan damage yang begitu besar. Dan juga Link-nya berusaha untuk bisa mendapatkan langsung satu tempat di bagian bawah. Dan juga sekarang berkesempatan untuk bisa mendapatkan langsung ke arah satu Purple Buff dan bisa pergi dari area tersebut. Ini sedikit lagi tersisa, masih bisa kaburkah? Purple Buff berhasil diamankan dan dia pun masih selamat di Italia. Dia masih selamat dari seorang Jisa, tapi tadi dia kehilangan 4 pemain dari teman-temannya dan hanya ditukarkan 1. Dan bahkan kali ini dari Jisanya dia lebih fokus untuk mengamankan objektif ke arah jungle-nya. Dia mencoba untuk menyusul kembali ketertinggalan network-nya yang kali ini sudah berbeda 5.000 dengan Bigetron Alpha. Sementara di area bottom lane, Bigetron benar-benar memberikan invasi dominasi sekali. Bahkan dia nge-pressure banget keberadaan Benedetta di area bawahnya, Om Wawa.
Yes, dan lihat bagaimana dari Rebellion Genflix mereka berusaha untuk melakukan split push. Bandnya di bawah, di top lane juga tadi ada linknya. Jadi begitu Alpha mereka tahu banget, untuk tim fight 5 lawan 5 ketemu di bagian tengah, mereka akan punya chance 70-75% untuk bisa memenangkan tim fight tersebut. Dan ya Rebellion Genflix satu-satunya jalan yang akan coba untuk mereka lakukan sekarang adalah melakukan split push sambil menunggu adanya kesalahan diperbuat oleh Bigetron Alpha. Kalau kontes head to head, Omawa rasa Bigetron Alpha terlalu besar chance untuk bisa memenangkan tim fight tersebut, Pak Bulung. Yap. Ini dari Drobit yang dimiliki oleh Barat sendiri, di depan dia udah semena-mena sendirian gitu loh Om. Walaupun tadi terkena dengan begitu banyaknya entah ataupun inisiator seperti dengan Tyrant Race ataupun Tyrant Revenge lebih dahulu, tetap Baratnya santai. Malah Detonas welcome-nya siapapun yang masuk ke dalam dan juga siapapun yang mendekat ke arah Barat itu akan menjadi santapan yang sangat-sangat nikmat sekali. Cyclone Eye diambil, ada Benedetta di bagian depan, langsung ngedes ke bagian belakang. Coba lihat itu lidah dari Baratnya, dia udah gak tahan untuk langsung menelan ke arah siapapun yang ada di depannya. Dan juga Lord udah berjalan di bagian atas untuk bisa langsung menabrak ke arah pertahanan yang dimiliki oleh Rebellion Genflix. Di bawah 3 playernya udah mulai berkumpul, 4 player di dalam satu lane yang sama, dan Divine Judgment-nya berhasil langsung tadi menarik Valnya sedikit lagi Epic Tristan, tapi Valnya masih bisa langsung lompat dan juga mundur ke bagian belakang, masuk lagi ke dalam Pestaret-nya. Sementara itu Barat, Kayeye ini yang kita sebutkan harus mengeluarkan lagi satu type of lane agar bisa selamat dari cengkraman lidah yang begitu kuat dari tubuh Barat Italia. Yap, belum berhasil menumbangkan seorang Parasia, dan bahkan lihat bagaimana Sorizo, dia benar-benar ngedive in, dia berani banget, bahkan masih bisa flick out ke arah belakang. Falnya justru yang sekarang menjadi sampah dan harus ditumbangkan. Blood out dari Matt, benar-benar menyerap semua nyawa yang dimiliki oleh Val, dan dengan adanya satu orang yang sudah berhasil diculik, nampaknya Bigetron Alpha sudah cukup puas. Jisanya hati-hati, udah mulai dicicil, hampir saja sedikit lagi bisa di pick off, sementara dari base-nya masih diberikan pressure terus-terusan. Matnya sakit banget, sudah lama Venice juga, dan Parsianya tumbang salah satu high ground yang dimiliki oleh Rebellion Genflix sudah hilang. Tabus of Blade guna untuk mengulur waktu dan menyelamatkan nyawanya, sementara Val kali ini yang sudah respawn langsung kembali berganti signifikan untuk menjaga dari base-nya kali ini dari gempuran teman-teman Bigetron Alpha. Apa belum? Oke. Ini hubanya dan juga beberapa pemain yang dimiliki oleh Rebellion Genflix. Mereka masih bisa mempertahankan Pestaret-nya. Sebuah aksi defensif yang sangat-sangat baik. Kita lihat barusan di mana gempuran dari Bigetron Alpha. Itu bukan gempuran yang main-main. Coba lihat itemnya ini, dia Omawa itemnya Omawa. Iya, dari item yang dimiliki oleh Rebellion Genflix jelas banget ya, mereka cukup tertinggal dengan linknya di Hunter Sword, War Axe, ada Endless Battle yang seharusnya memang sudah cukup dari segi memberikan burst damage-nya. Tapi Bigetron Alpha mereka udah menyelesaikan juga item defense. Bagaimana Barat dengan Antiquiras, Guard Helm, masih ada Radiant juga, super tanky disusul, Kajanya juga sudah menyelesaikan item defense demi item defense. Sedangkan Cloud, tadi beberapa kali hit dari Cloud bisa membuat linknya sekarat karena itemnya sudah hampir full slot, 6 item. Dan terakhir Endless Battle, ketika Brand sudah mendapatkan Endless Battle tersebut akan ada tambahan lagi dari efek true damage, dan juga dia bakal bisa nge-instant semua hero-hero yang tipis yang berada di garis belakang, Pak Bulu. Yap. Rainbow tadi langsung masuk ke dalam, tapi ternyata udah ada beberapa player. Ini dia Baratnya maju lagi, Missile Expert dikeluarkan. 3 player di bagian belakang untuk memberikan backup, 4 bahkan sekaligus. Ada Purple Buff yang kali ini pun langsung bisa diamankan oleh Alice yang siap untuk bisa menabrak langsung ke arah backline yang dimiliki oleh Rebellion Genflix, di mana itu akan membantu sekali untuk regen mana dan juga cooldown yang dia milikin. Wave minion di tengah ditahan dulu, ini dia disiplin wave yang mungkin aja kita semua harus sangat-sangat mempelajarin agar serangan dari wave minion itu bisa langsung menabrak dari 3 arah sekaligus nih Talia. Yap, bahkan dari Brands-nya kali ini sudah mendapatkan Endless Battle yang akan membuat dia lebih gampang lagi untuk mengumpulkan stacknya. Mananya nggak bakal habis-habis dan bakal cukup pede untuk melakukan Blazing Duet di tengah-tengah kerumunan dari Rebellion Genflix. Dan Lord yang kali ini sudah enhance di menit ke-13. Belum ada yang melakukan inisiasi start, tapi sudah dipantau aja keberadaannya oleh Kaja bersama dengan Alicia. Dan di menit segini dengan ada perbedaan network yang cukup signifikan jauh dipegang oleh Bigetron Alpha, otomatis Rebellion tidak melakukan kontes sama sekali, dibiarkan begitu saja. Mereka lebih fokus untuk melakukan split push dan juga menahan high ground defense. Ya, ada real time win probability by Galaxy A-Series 66% di tangan Bigetron Alpha, Pak Pulung. Yap,
Itu tadi untuk Lordnya cepet banget loh, hanya beberapa second aja tuh barusan. Masalahnya untuk Lordnya coba lihat attack speednya udah tinggi, stacknya juga udah tinggi. Dia siap hanya tinggal untuk bagaimana mempertahankan, mencari momen, masuk dengan blessing duetnya. Ruby menghantarkannya juga menemani wave ini di bagian atas. Udah ada Lord juga yang berjalan perlahan, siap untuk langsung menabrak juga. Ada purple buff kali ini yang langsung diambil juga oleh Elisnya. KYY masih melakukan sweeping. Siapa yang ada di dalam rumput bakal gua injek pakai kaki gue yang segede gini nih. Tuh coba lihat tuh, batisnya gede banget. Sementara untuk sekarang Rainbow dengan konsol yang udah langsung dia gunakan menghilang untuk kali siapa yang akan langsung dia tarik. Karena sekarang Lordnya udah mulai bergerak di bagian atas. Barasnya menjadi palang pintu utama. Missile expertnya Alexa Final Bull langsung dikeluarkan begitu aja. Lordnya masih bertahan di bagian belakang. Sementara pertempuran akan pecah sesaat lagi. Rubinya masih santai, belum ada Novender yang dikeluarkan juga. Sedikit maju ke bagian depan tapi Blessing 215 yang langsung dikeluarkan begitu aja. Sedikit lagi Epic Reset dari Kupra aja. Kupra langsung sudah menyisakan 4 orang sekaligus. Tapi besar sedikit lagi. Malahan untuk sekarang ada Huba dan juga Klon yang langsung menghilang dengan begitu cepat. Triple kill, looking for media. Akankah Elisa berhasil untuk mendapatkan media sesaat lagi. Dan game yang pertama menjadi milik dari Bigetron Alpha Thalia. Yang mungkin masih aja mencari-cari perhatian sampai saat ini, kita kasih aja, kita timpa aja dengan komen-komen positif ataupun langsung kita tutupin dengan caper. Bener. Ya udah deh kalau begitu Thalia. Let's go aja di game yang kedua deh juga Om Wawa. Ini dia game yang kedua kita, Pak Pulung dan juga Om Wawa, di mana di area early-nya Val-nya seperti biasa. Ini udah job desk seorang Jawhead. Jawhead ini memang tugasnya itu untuk ngerusuh purple buff-nya, tapi hampir aja tadi flame shot-nya berhasil untuk mencuri, tapi untungnya masih bisa dibadanin oleh Brans. Walaupun dia cukup sekarat, tapi masih bisa mengamankan purple buff-nya. Hampir saja tadi Pak Pulung. Hampir loh itu, ini body block dari Lancelotnya juga sangat-sangat beresiko sekali. Rainbow sekarang menggunakan kajaknya. Sama seperti di sekarang tapi di Chorizo. Dia ngedash, dilempar dengan ejector tapi untungnya masih bisa kabur. Berhasilkah dia untuk balik ke dalam pangkuan dari rekan-rekannya dan berhasil sudah sejauh ini untuk Chorizo balik lagi ke dalam barisan rekan-rekannya Thalia. Ini dia dari Val juga masih melakukan ejector ke Rainbow. Rainbow di early game dia masih tipis banget karena dia merupakan salah satu magic juga bagi seorang Kaja. Sementara itu KYY dipukul mundur dengan ada Val dan juga Ryuk mengirim keberadaan dari KYY dan dilemparin dengan ejector. Tapi seorang Barat masih terlalu tanky, terlalu tebal untuk diberikan early pressure. Sementara itu di sisi lain First Blood berhasil diamankan karena Hubanya tumbang, tapi kali ini langsung dibalas ke 1-1. Huba ditukarkan dengan Chorizo kali ini Pak Pulung. Yap, sementara Jisa juga masih melakukan farmingan. Ada Curse of Energy Impact dikeluarkan. Ada pasifnya tadi langsung menabrak juga ke arah Birol. Terkena efek stunnya. Cownya pun harus mundur. Mungkin kalah dari sisi res. Tapi kita tahu untuk Cow sendiri dengan jet gundonya. Dia bisa bergerak sangat-sangat cepat untuk bisa langsung memberikan damage terhadap Parsha itu sendiri Thalia. Sementara di bagian tengah udah ada satu Tauros. Mathematic Cushion langsung aja mengarah ke area Cow headnya. Sedikit lagi Epic Rizangko mau pergi kemana. Val dan menghilang sudah akibat lepehan yang dikeluarin oleh KYY Thalia. Yap, Val-nya udah gak kuat untuk menahan damage di gempuran dari Bigetron Alpha. Ditambah lagi teman-teman dari Rebellion Genflix juga gak berani untuk membantu keberadaan Val yang sudah terkepung. Otomatis menjadi instant pick off bagi Bigetron Alpha. Dan di menit kedua kita sudah melihat adanya sedikit perbedaan network. Tapi sementara itu lihat kayak mencoba untuk mendetonal welcome untuk pemain dari Biru. Tapi kali ini langsung dipalaskan dengan adanya Jisa yang langsung menyusul. Sementara dari Val-nya juga menjadi target lock. Tapi Barasnya sudah tumbang duluan. Sementara masih bisa kembali ke belakang dari Val-nya. Masih bisa melamatkan diri. Federal Strike dari seorang Parsha belum berhasil untuk menumbangkan Jisa. Bahkan kali ini harus bermain lebih hati-hati lagi dari Bigetron Alpha dan juga Rebellion Genflix Pak Pulung. Yap, sementara itu dari Turtle-nya pun sudah mulai dicolek-colek, udah mulai, tapi mereka tidak mau terlalu overcommit terhadap Turtle tersebut karena bisa dibilang masih ada posisi yang sangat-sangat jauh sekali antara jungler, lalu antara roamernya dan juga elemen-elemen di dalam tubuh dari Bigetron Alpha, bahkan ataupun dari Rebellion Genflix itu sendiri. Tapi sekarang Turtle-nya udah mulai dicolek-colek, ada Jisa di bagian belakang, dia mundur sedikit, ada Ryu di bagian depan, Detonas welcome-nya kali langsung berhasil untuk menekan siapa? Alexa Final Bull di belakang begitu aja, tapi Turtle-nya berhasil lagi diamankan oleh pemain dari Rebellion Genflix yaitu Jisa. Ini dia sore-sore ketemu mantan pengen mencari retri malah gak ketekan. Again and again kita lihat retrinya gagal di saat perebutan Turtle-nya Thalia.
Yep, retrinya gagal saat perebutan turtle, tapi sudah ada snack time juga di mana kalian bisa vote momen game favorit kalian dan memenangkan adanya skin spesial. Maka langsung aja vote buruan di snack video. Tapi balik lagi di arah bottom lane sudah ada Sorizo yang mencoba untuk melakukan cutting minion dan langsung dipukul mundur aja dengan keberadaan Ryuk di arah mid lane. Saling clear wave satu sama lain, sementara matnya kali ini nampaknya harus di pick off karena damage dari biru benar-benar sakit. Bahkan Valnya udah siap siaga untuk melakukan sandwich di arah top lane kali ini, Opa Pulung. Oke, Rainbow-nya langsung bertemu dengan satu sosok Val. Lightning Bomb langsung dikeluarkan. Kaget, terheran-heran, masuk lagi ke dalam inner turretnya. Sementara di bagian atas sana ada 3 hero yang udah langsung terlihat dari mata Brans. Brans mau masuk ke dalam kah? Karena dia bisa mengeluarkan punchernya. Phantom Execution-nya nggak langsung kena, bisa hati-hati. Dan ini dia yang baru aja kita sebutkan. Udah ada satu lagi tabrakan yang diakibatkan oleh Unstable Force. Menghilang sudah Lancelot-nya nih Talia. Yap, Bransnya di arah top lane dia sendirian. Tidak ada pas pam Brans untuk mengiringi, otomatis dia terkena Deadly Magic dan juga Poker Trick. Semua damage dari Rebellion Genflix benar-benar tertuju pada seorang Brans yang membuat dia pick off. Dan bahkan Matt-nya tadi udah berusaha untuk membantu, untuk ngejar, untuk backup, tapi nggak sempat nih Om Wawa. Ya, dan untuk itemnya juga dari Brand sendiri baru aja War Axe di sana memang bisa mendapatkan efek dan teamfight sebentar dulu Pak Bulung. Ini Detonas Welcome yang berhasil untuk bisa mendapatkan satu player dan sekarang untuk turretnya berhasil langsung dilumpuhkan. Rainbow di bagian belakang siapa yang akan ditarik dengan defense judgment-nya karena sekarang Phantom Execution-nya again and again harus gagal dan tidak menemukan target siapapun. Rainbow-nya harus mundur lagi. Ada satu lagi Ring of Order yang dia keluarkan guna untuk bisa melindungi dirinya dari cengkeraman siapapun yang ingin maju ke bagian depan untuk bisa mendapatkan tubuhnya. Val sudah sangat dekat, siap untuk langsung melemparkan siapapun yang ada di depannya. Konsol langsung digunakan. Defense Judgment pun kali ini langsung berhasil menarik aja ke arah Valnya. Tapi Tondrosnya masih gagal. Walaupun ujung-ujungnya dari Bransnya masih bisa berhasil untuk mendapatkan langsung ke arah Jauhead tersebut kalian. Yap, Jauhead-nya tumbang, otomatis tidak ada lagi roamer atau frontliner yang dimiliki Rebellion Genflix. Dan turtle-nya terbuka lebar, bahkan turtle-nya berhasil diamankan oleh Bigetron Alpha tanpa adanya terjadi kontes sedikit pun. Sementara dari Jisa, dia fokus untuk mengamankan Little Wanderer sebagai penambah dari mana Regen-nya. Dan belum berhasil di pick off. Federize lagi pop up, tapi hati-hati Matt-nya hampir saja terkena dari cowoknya. Tapi ternyata dua Dragon terkonek dan memulangkan seorang Parsha. Begitu pula dengan ada Rainbow yang sebentar lagi harusnya, masih bisa ditahan damage-nya. Ini berarti dari Rainbow sudah mempunyai kurang lebih sedikit item untuk menahan dari arah magic yang dimiliki oleh Huba, Omawa. Yes, begitu tipis sekali tadi. Dan tahan dulu tadi kalau kita lihat sekarang memang secara tempo ya Bigetron Alpha masih ada di atas. Mereka tambah kendor juga karena mereka punya Lancelot kali ya. Waduh. Tapi Benedetta-nya 1 lawan 3 di area bawah. Bahkan bener-bener dicegat kanan kiri gak bisa kemana-mana. Lagi-lagi dipanjaman dari seorang Kaja berhasil menarik targetnya. Tapi Biru masih terlalu lincah, merupakan seorang cowok yang mobilitasnya juga cukup tinggi Pak Pulu. Yap. Itu tadi di bagian bawah sana ada aksi pengeroyokan udah langsung dilakukan aja. Untuk KYY belum terlalu besar, stacknya belum terlalu penuh. Pasif dari PK-nya pun belum begitu terlihat harusnya. Dan sekarang mereka udah melakukan rotasi ke bagian atas. Jisanya maju ke bagian depan dengan Divine Judgment siap untuk langsung mengeluarkan Divine Judgment. Tapi ternyata tidak, karena untuk Divine Judgment sendiri masih dalam masa cooldown. Valnya siap untuk mengeluarkan satu ejector, diinjek lagi dengan barrage-nya. Ada dinosaurus terbang, Jisanya mundur ke bagian belakang. Sementara itu untuk Bransnya maju ke bagian depan karena Jauhead adalah targetnya. Tapi di depan yang berbeda. Birulnya langsung melihat keberadaan dari Lancelot karena Cisa lengan di Panjasmannya. Oke. Cisa tadi Tempest of Blade langsung dikeluarkan. Walaupun sempat dia sebelumnya kabur untuk bisa menghindari dari Defense Judgment dan juga beberapa source skill yang dimiliki oleh Bigetron Alpha Talia. Yap, itu kayaknya tadi kalau aku lihat dari Jisanya, tadi dia melakukan Temples of Blade mau ke arah depan, tapi karena dia sudah melihat adanya pergerakan Bigetron Alpha yang mundur, akhirnya dia meretreat, gak jadi terlalu overcommit, akhirnya Temples of Blade-nya dipakai untuk ke arah belakang. Sementara kita melihat di area bottom lane, Sorizo-nya hanya nge-cutting minion untuk memperlambat pergerakan Chow di area bawah, dan kali ini sudah berotasi area tengah lagi, udah ditarik satu orang, tapi Ryuk masih terlalu tebal sebelum ke area depan dari seorang Pel, tapi kali ini masih bisa ditahan aja damage oleh Bigetron Alpha. Sementara Parsianya justru yang menjadi incaran. Dan kali ini Tempest of Blade benar-benar incar karena seorang Brand. Tapi Pam Brand ada di situ untuk mengawal kepergian dan keselamatan dari seorang Brand. Sementara dari Rainbow dan juga KYY, dia masih sustain banget di arah mid lane. Valnya bahkan sudah mempop up conceal tapi tidak ada target lock yang optimal dari Bigetron Alpha, Pak Pulung.
terlalu bernafsu tadi sepertinya. Sementara untuk ejectornya pun kali ini langsung aja melemparkan tapi di tempat yang berbeda. Ada satu hal yang berhasil didapatkan oleh Rebellion Game Freak di mana Benedetta pun menjadi korban. Dua hero dari Rebellion ada di bagian tengah. KYY masih mempertahankan wave minionnya dibantu oleh Mat. Dilemparkan lagi ejectornya guna untuk memberikan stun terhadap Parsha tapi belum mengenai. 3 player ada di bagian tengah. Lancelotnya sendiri di atas. Masih mengantarkan satu wave minion dan juga di bawah ada satu outer turret juga yang dimiliki oleh Bigeton Alpha sama seperti pemain yang dimiliki oleh mereka. Siap untuk langsung menabrak untuk kali ini karena jauhnya langsung ditarik dengan Defense Judgment ditelan pula. Hilang sudah jatuh tertimpa tangga pula itulah mungkin langsung dirasakan oleh Chow kali ini. Iya, itu benar-benar cowoknya ditarik ke tengah-tengah kerumunan dari Bigetron Alpha. Otomatis sudah tidak ada lagi harapan bagi dia untuk menyelamatkan dirinya. Sementara kita akan melihat sebentar lagi Lord yang akan hadir di tengah-tengah Land of Dawn. Walaupun belum enhance, ini bisa banget untuk Lord yang diamankan oleh Bigetron Alpha mengaca. Dari kali ini Bigetron Alpha benar-benar mendominasi. Deadly Magic sudah dilontarkan, otomatis itu merupakan salah satu informasi yang baik untuk teman-teman Bigetron Alpha. Sehingga Parsanya bakal lebih aman lagi Pak Pulung. Yap. Di tengah coba lihat. Ada 1, 2, 3 orang yang bersembunyi dalam rumputan loh. Siapapun yang maju. Buset dah ini kaget banget sih harusnya. Brans mulai mencolek. Ada Tonros juga udah level 13 sekarang. Damage-nya harusnya udah akan sangat-sangat sakit sekali ya. Rainbow tidak mau menampakkan wujudnya sama sekali. Namun di bagian atas sana. Hilang sudah satu player melawan 3 orang sekaligus. Dimana di bawah. Udah ada aksi yang sama langsung dilakukan juga oleh pemain yang memiliki Bigeton Alpha. 1 untuk 1 sejauh ini tadi. Yap, 1 ditukarkan 1 tapi kali ini langsung bergerak dengan cepat Bigetron Alpha ke arah tengah karena Jisanya bersama dengan Harley iseng banget. Dia fokus untuk komit dan menumbangkan 1 outer turret di area mid lane. Otomatis kali ini dari Bigetron mencoba untuk menahan lagi di area top lane-nya tapi sayang sekali harus kehilangan. Sementara dari orange buff-nya akankah diambil? Kali ini Sukano sudah ada 2 dragon. Birunya langsung dikejar rame-rame oleh pemain Bigetron dan langsung ditumbangkan. Kali ini kalau kita melihat dari networknya sebenarnya Rebellion Game Freak sedang memimpin walaupun hanya selisih sedikit aja Umawa. Iya, gue setuju sih. Dan tadi Biro menurutku Way of the Dragon-nya ke arah yang salah ya. Karena 3 orang dari Bigetron Alpha yang sudah menunggu juga. Tapi so far kalau kita lihat Bigetron Alpha, mereka cukup kuat banget dengan adanya pasukan pengawalan. Tinggal bagaimana mereka mempertimbangkan lagi dengan Defense Judgment yang kalau ditarik. Dan juga dikombokan dengan Detona's Welcome. Ini secure 1 point kill. Karena ada beberapa momen di mana kedua combo tersebut sudah dipakai. Tapi gagal buat dapet point kill kalian. Iya, tapi lihat kali ini dari Valnya lagi-lagi ditarik dengan ada satu body by Judgment. Valnya masih terlalu kurang menjadi frontlaner, bahkan justru kali ini Bransnya yang harus ditumbangkan. Double sword blade karena depan, Rainbow juga hilang nyusul keberadaan dari seorang Brans. Tapi kali ini teman-teman dari Bigetron Alpha, mereka bersisa 3 orang dan otomatis harus retreat. Mereka harus mundur dan kali ini Rebellion Game Freak sama sekali tidak kehilangan membernya. Dan otomatis kalau mereka ingin melakukan Lord ini bisa banget Pak Pulung. Ya, mereka menang dari kuantitas dari hero-heronya. Item-itemnya sendiri nih Om Wawa. Mereka udah jauh lebih banyak lagi. Tapi sepertinya akan ada kontes karena KYY memberanikan diri maju ke bagian depan. Dia sendirian aja. Detona's Welcome-nya langsung menelan ke arah siapa? Belum ada yang berhasil dia telan. Sorizo kebingungan di atas sana karena dikelilingi oleh 3 orang sekaligus. Sementara itu untuk lapu-lapunya mengamuk. Siapapun yang ada di depannya langsung diketok dengan pedang sebesar itu. Dan Parsyanya pun kali ini akan menjadi korban. Sementara KYY di bagian belakang pun dicolok. Hilang lagi 3 player yang dimiliki oleh Bigetron Alpha kalian. Wow, bahkan kali ini kita memasuki menit ke yang 12 di mana Rebellion Game Freak memimpin dari segi natur sebanyak 4.000. Ini keadaannya di game kedua benar-benar dibalikin banget oleh Rebellion Game Freak. Mereka nggak mau kehilangan 1 lagi poin dan nyawa terakhir mereka. Dan bahkan kali ini Jisa sudah siap untuk melakukan teamfight dengan adanya berbekal orange buff dan juga purple buff Omawa. Ya bahkan dari damage-nya 4 pemain dari Rebellion Game Freak ini sudah cukup unggul sekali. Dan keunggulan dari mereka, Rebellion Game Freak ini pastinya ya bisa kita lihat bagaimana Val ketika terkena Defense Judgment dan juga Detona's Welcome, dia masih hidup. Dan bahkan bisa membalikan keadaan dengan adanya satu buah ejector ataupun unstoppable force. Jadi Bigetron Alpha mereka wajib untuk bisa bertahan sekarang, Mbak Pulung. Yap.
Cuman sepertinya untuk kali ini Lordnya nggak bakal berhasil untuk bisa langsung menabrak ke arah satu inhibitor turret manapun ya. Karena dengan kekuatan yang belum terlalu tebal juga, masih bisa ditahan oleh pemain Bigetron Alpha. Kayaknya seorang diri layaknya ini udah ada kayak jembatan ataupun sebuah tembok baja yang harus dilewatin. Jauheadnya gagal untuk bisa melemparkan satu ejector, tapi untuk Bransnya terkena satu Daily Magic. Dia udah nggak sempat lagi masuk ke dalam base turretnya untuk bisa nge-regen HP-nya. Menjadi sebuah kesempatan yang begitu terbuka lebar untuk Rebellion Game Freak, di mana mereka bisa menabrak langsung ke arah base turretnya di Italia. Iya, bahkan hanya menyisakan inhibitor turretnya aja dari Bigetron Alpha di arah mid lane dan juga bottom lane. Dan lihat kali ini real time probability yang bahkan dipegang oleh Rebellion. Sementara itu, teman soft lane ke arah belakang parcanya sudah hilang. Begitu pula dengan ada kaca bersisa 2 orang dari Bigetron Alpha. Dan nampaknya kali ini Sorizo berusaha dengan kuat untuk menahan semua gempuran dari teman-teman Rebellion. Dan akhirnya dia pun harus ditumbangkan. Masih ada super minion dari arah teman-teman Rebellion Game Freak. Dan kali ini Kayeye dia sendirian seorang dinosaurus untuk menahan. Tapi kali ini dari Brans juga sudah menyusul untuk memukul mundur dan masih bisa untuk ditahan high ground defense-nya oleh Bigetron Alpha karena tidak ada minion yang mensupport keberadaan dari Rebellion Game Freak untuk nge-end karena base ini dimiliki oleh Bigetron Alpha. Apa Pulung? Hampir aja Rebellion Game Freak bisa menyamakan kedudukan, tapi mereka harus setup ulang strategi lagi. Mereka harus jauh lebih sabar lagi. Tidak ada wave minion, tidak ada sebuah hal yang bisa membantu mereka untuk bisa mendapatkan kemenangan. Mereka harus sabar terlebih dahulu. Tapi ini dia replaynya Om Wawa. Iya, dimana memang dari tarikan Divine Judgment ini yang dicari memang yang harus pas, harus bisa langsung dapetin juga. Tapi dengan item-item yang sudah jadi dari pemain-pemain Rebellion Game Freak membuat mereka juga bisa melakukan counter initiate. Dan itulah yang terjadi tadi. Inhibitor sudah hilang dari top dan juga di bottom lane-nya. Dan Bigetron Alpha, mereka punya Lancelot yang diharapkan pastinya. Lancelot ini early phase-nya menit 1 sampai dengan menit ke-8 bisa membawa itemnya dengan cukup cepat. Tapi kali ini untuk Brand sendiri tahu tahan dan masih memiliki 5 item. Berbanding terbalik dengan 1 item terakhir yang sudah dia dapatkan oleh Jisa. Jadi semakin late game kita tahu power dari Link akan naik banget Pulung. Dan Bigetron Alpha mereka juga gak punya. Iya, setuju banget sih. Karena kita kalau udah masuk late game itu responnya bisa udah semenit sendiri. Sedangkan kalau misalnya kita terpick off dengan adanya Lord yang seperti ini, itu bakal menjadi kerugian besar. Karena kita gak bisa lagi untuk menahan gempuran atau high ground defense yang dimiliki oleh tim yang sudah ditumbangkan pemainnya. Tapi kali ini seperti yang tadi kita sudah lihat, Lord akan langsung hadir di tengah-tengah Land of Dawn. Dan dengan posisi yang seperti ini, memungkinkan sekali bagi Rebellion yang untuk mengamankan Lord kali ini, Pak Pulung. Yap, udah ada tas tadi yang dikeluarkan oleh Linknya di dalam pit dari Lordnya, walaupun Lordnya itu berada di bagian pit dari atas ya. Nanti kita lihat aja nih bagaimana setup dari kedua tim ini. Karena Ryuk sekarang yang menggunakan lapu-lapu udah langsung aja mencolek-colek ke arah Lordnya. Ada Jauhead kali ini dari kejauhan langsung melihat juga Kayeye dan juga ataupun dari Rainbow-nya siap untuk langsung memimpin. Ada Kayeye maju ke bagian depan, lepehannya mencari siapapun yang berada di dalam rumput yang sekecil itu Thalia. Yap, itu dia. Dan kali ini Lordnya sudah mulai ditarik dari arah teman-teman Rebellion Game Freak. Sementara Bigetron nampaknya masih memantau aja. Dia gak mau terlalu overcommit juga. Mengetahui keberadaan posisinya yang tidak diuntungkan kali ini Om Wawa. Iya, lihat bagaimana tarik ulur yang dilakukan oleh Rebellion Game Freak berusaha untuk memancing aja sih. Karena Bigetron Alpha mereka ingin banget untuk bisa mengkontes Lordnya. Dan kalau di start oleh Rebellion Game Freak ada satu buah Divine Judgment yang balik lagi. Divine Judgment, Detona's Welcome akan berbahaya banget Pak Pulung. Iya nih karena kayak masih cukup tebal, jadi Rebellion Game Freak juga nggak mau terlalu all in karena takutnya seluruh sorkilnya akan langsung mengarah ke arah KY dan itu akan menjadi kesempatan yang sangat-sangat terbuka sekali untuk Bigetron Alpha bisa membalaskan keadaan. Rainbow benar-benar nggak ketahuan, dia di dalam rumputan sendirian, nggak ada yang sadar. Sementara itu untuk Sorizo harus menghadapi Birul yang ingin melakukan split push. KY maju, udah ada satu Little Magic yang berada di dalam tubuh dari Parcia dan juga udah ditunggu kehadirannya oleh Jauhead. Jauheadnya masih mencoba untuk mengejar tapi ejectornya berhasil mendapatkan ke arah Parcia. Phantom Execution dan juga langsung menabrak begitu aja. Semuanya all in sekarang dan pertempuran kembali pecah. Satu Detona's Welcome-nya pula sembilan karena cowoknya juga udah kuat lagi menahan painnya. Damage yang dikeluarkan tapi Rainbow-nya berhasil dia menarik karena di Pages kali ini langsung aja mengarah ke arah Harley. Harley-nya mundur. Poker Trick yang berhasil dikeluarkan guna untuk langsung memberikan backup terhadap dirinya dan double kill pun berhasil didapatkan oleh Pransya. 3 player pun langsung menghilang dari tubuh Rebellion Game Freak. Hampir aja mereka kehilangan seluruh playernya karena Matt hanya seorang diri ditukar dengan 3 player di menit ke-18 ini. Thalia sayang banget.
Nah ini dia, ini yang tadi aku udah bilang. Jangan sampai adanya terjadi minor mistake atau sedikit ada yang terjadi blunder. Tapi ternyata Lordnya berhasil dicuri oleh Jisa. Dan langsung taunting tas dari Jisa. Ini bener-bener, wah, Bigetron kehilangan Lordnya. Walaupun mereka sudah menumbangkan 3 pemain dari Rebellion Conflict. Tapi Rebellion dengan adanya 1 buah Jisa dengan Retribution-nya masih bisa untuk mencuri keberadaan Lordnya. The real time win probability by Samsung Galaxy A series 70% masih di tangan Rebellion. Momentum yang sayang sekali menurut aku dari Bigetron Alpha, Omawa. Yes, dimana 3 lawan 1 tadi dan ternyata satu buah Retribution yang berhasil mencuri juga Talia. Oke, tapi sementara itu Brasnya kali ini langsung menjadi bulan-bulan dan masih ada Immortal. Tapi Immortal sudah gak bisa lagi untuk menyelamatkan nyawanya karena benar-benar digencar banget oleh seorang Gisa kali ini, Pak Pulung. Oke. Lordnya pun langsung menghilangkan sangat cepat sekali. Sementara untuk Pestarnya pun udah mulai pecah. Serangan dari Rebellion Conflict, mereka bersiap untuk bisa mendapatkan kemenangan di game yang kedua ini untuk bisa menyamakan kedudukan. Wave Minion pun udah mulai masuk. Langsung dilompati, ditabrak begitu aja. Tapi jauh headnya masih gagal untuk memberikan sebuah ejector. Karena mereka masih bisa mempertahankan dari Pestarnya. Bigetron Alpha masih terlalu kuat untuk Rebellion Conflict tabrak. Karena Pestarnya masih aman. Walaupun udah tidak ada lagi Peter Tarret untuk bisa memberikan pertahanan tambahan, Talia. Yap, sudah tidak ada lagi inhibitor Tarot, otomatis Super Minion bakal langsung masuk karena 3 lane yang dimiliki oleh Bigetron Alpha. Tapi walaupun demikian, sudah di menit ke-20 ini makin ke arah late game. Dan Bigetron Alpha, high ground defense-nya dia kuat banget. Ada Sorizo, ada Matt, ada Kayeye di arah depan untuk menahan badan dari gempulan Rebellion Conflict ini. Kenapa? Rebellion susah banget untuk numbangin atau nge-end base yang dimiliki oleh Bigetron Alpha. Dan lagi-lagi, setup ulang dari Rebellion Conflict harus dilakukan. Sementara Sorizo di area bottom lane, dia tertangkap 2 pemain dari Rebellion Conflict, tapi masih bisa untuk melakukan eye for naik ke arah depan dan selamat kali ini dari gempuran Rebellion, Pak Pulung. Yap. Ini tidak boleh lagi untuk Bigetron Alpha bisa kecolongan Lord seperti itu. Tadi kan sangat berbahaya sekali. Tapi Detona's Welcome-nya pun sekarang langsung aja memberikan damage yang begitu mengerikan. Tapi Birolnya masih bisa selamat. Sementara untuk Branch-nya again and again tidak ada position yang begitu bagus. Dan juga source skill yang berhasil dihantarkan untuk bisa memberikan damage terhadap player yang memiliki oleh Black Lives. Sementara untuk Parsia-nya berhasil di-cover dari area tersebut karena tidak dicolok langsung oleh Link-nya. Dan juga memberikan damage yang begitu menyakitkan. 5 player lengkap dari Rebellion Conflict. Untuk kali ini akankah mereka akan melakukan one strike push lagi ataukah mereka akan menunggu di Lordnya untuk bisa menabrak masuk ke arah Pestarret yang dimiliki oleh Bigetron Alpha. Ini gimana kalau menurut Om Wawan nih? Iya, kalau menurutku di sini ya Branch-nya sudah terlalu banyak sih ke pick off dan semakin late game late slot pastinya efektivitas kurang banget dan itu terjadi dan ini untuk di late game ya bakal sangat mengandalkan Sorizo sih. Sorizo Mat yang pastinya sebagai source damage dari belakang Bapak. Oke, dilemparkan dengan ejector tapi untuk Sorizo masih bisa masuk, hanya saja tidak untuk Pestarretnya karena Pestarretnya terbuka dengan bebas dan skor 1-1 dan lagi terjadi seperti di match yang pertama ataupun match pembuka dari MPL di season 8 di mana waktu itu bedanya Rebellion Siapakah yang akan memenangkan match kita pada hari ini? Dan ini dia langsung aja kita terbang ke Lane of Dawn bersama Bigetron Alpha dan juga Red Bull Rebellion, Om Wawa dan juga Pak Pulung. Iyo, ini dia Hubanya pun langsung mengisi di area tengah mewakili dari Rebellion Conflict ya. Bersembunyi dulu di dalam rumputan, berpindah tempat perlahan. Ada Purple Buff yang kali ini juga akan siap untuk langsung diganggu oleh Val, tapi Valnya melemparkan langsung dari high loss-nya menuju ke area dari Purple Buff. Valnya masih mengitari, Branch-nya sedikit lagi Petrisa dari Purple Buff ya. Udah ada 2 orang yang siap untuk langsung menabrak arah Purple Buff tersebut karena Valnya untungnya masih berhasil diambil oleh Branch. Sempat terdiam sejenak Pulung melihat aksi barusan Italia. Wah, itu dia. Tipis banget. Tapi sementara itu Jisa lagi-lagi masih mencoba untuk mengumpulkan Little Wanderer-nya. Link benar-benar butuh banget dari mana Regen HP-nya juga. Sementara kali ini kita lihat di area bottom lane. Ryuk 1v1 situation bersama dengan Sorizo. Tapi Sorizo udah di early aja dia masih begitu tebalnya. Susah banget untuk ditumbangkan dan orange buff-nya ternyata berhasil untuk dicolong oleh Huba dan Bigetron Alpha. Sudah kehilangan orange buff di early game ini, benar-benar rugi banget. Apalagi kita tahu Branch benar-benar butuh dari segi itemnya kali ini Pak Pulung.
Yap, kehilangan momen untuk bisa mendapatkan satu level lagi ataupun mempercepat dari sisi levelnya, mempercepat dari goldnya. Harus sabar lagi. Brans pun sekarang itu membawa retribution. Tidak ada escape ability yang dia miliki. Dia pun harus bisa menjaga jarak. Memang ada dilema di dalam tubuhnya antara emang pengen maju terus untuk memberikan damage, ataukah harus mundur karena tidak ada pergerakan yang terlalu besar yang bisa dia lakukan loh tadi kalian. Yes, dan lihat kali ini di area bottom lane juga Jisanya masih mengumpulkan pundi-pundi gold. Dia masih ingin membuat satu item lagi untuk dia lebih sustain melakukan teamfight, yaitu Demon Hunter Sword. Mulai dipantau dari segi turtle-nya, tapi belum ada dari kedua belah tim maupun Bigetron Alpha atau Rebellion Genfix yang ingin mengamankan turtle-nya. Tapi kali ini udah mulai di start. Rainbow juga sudah di situ, kembali lagi bersama dengan Val dan juga Kaye bersama dengan ada Sorizo yang langsung dilahap dengan ada Daytona Welcome, tapi Rainbow menjadi incaran. Langsung aja ada dokter keliling yang langsung menyembuhkan semua pemain dari Bigetron Alpha, tapi sementara itu dari Jisanya dia masih fokus banget untuk mengamankan ke arah turtle-nya, dan bahkan turtle-nya masih bisa diamankan walaupun tadi hampir saja di take over oleh Bigetron Alpha, Umawa. Ya, kita bisa melihat ya bagaimana tadi Moonlight Immersion yang luar biasa banget nge-heal semuanya dengan adanya kombonya Blessing of Moon Goddess. Jadi ke-heal semuanya, ke-reset semuanya untuk pemain-pemain dari Bigetron Alpha. Tapi Jisa sekali lagi ini adalah orang yang sering juga untuk melakukan snatch terhadap turtle ataupun lord. Jadi dia harus jaga habis-habisan tali, jangan sampai dilepasin terus-menerus. Iya, tapi itu dia Valnya benar-benar di tengah-tengah pemain dari Bigetron Alpha dan otomatis menjadi instant punishment. Val udah gak bisa kemana-mana lagi sementara dari Hubanya menunggu momentum. Dan ini dia Hinang overturn ke arah Kaye dan juga Rainbow, tapi masih bisa di-heal. Tapi Soble langsung laju kali ini dari seorang Jisa, tapi sementara itu masih bisa bertahan karena Estes terlalu sustain untuk memberikan obat ke arah teman-teman dari Bigetron Alpha. Dan justru kali ini Jisa yang harus ditumbangkan. Templars of Blade yang tadinya digunakan menjadi eksekutor justru ini menjadi bahaya bagi seorang Jisanya. Begitu pula dengan adanya Sorizo yang langsung dipok, dicicil, menerima damage tapi masih terlalu sustain dan bahkan gagal untuk ditumbangkan, Pak Pulung. Iya, dengan setup yang begitu baik tadi dilakukan, tapi ternyata malah berbalik keadaannya. Val dengan ejectornya, beranikah dia masuk ke dalam rumputan tersebut dengan siapapun yang ada di dalam rumput tersebut bisa aja mengagetkan dirinya. Tapi ternyata tidak, dia pergi lagi ke arah yang berbeda. Kaye dalam rumputan, Laura Roden harusnya dipersiapkan untuk bisa mematok dan juga memberikan efek stun terhadap player yang dimiliki oleh Rebellion Genfix. Di sana coba kita lihat oleh Brans. Bransnya masih level 5, Jisanya level 6, tapi di bawah apa yang dilakukan? Langsung aja ada aksi penelanan dan terus welcome-nya. Berhasil mendapatkan langsung ke arah Ryuk dan Ryuk pun tidak bisa selamat lagi, kita lihat. Yap, Ryuknya benar-benar menjadi incaran kali ini. Tapi sementara itu dari Valnya mencoba untuk nge-clear aja di area mid lane-nya, mencoba untuk mendorong wave minion-nya. Tapi sementara itu langsung datang bala bantuan dari Bigetron Alpha. 3 member langsung berotasi karena sudah ada turtle juga di area top lane. Yang langsung aja di start dengan ada satu buah super position yang dimiliki oleh Brans. Dan kali ini Rebellion Genfix sudah melakukan kontes, sudah dipantau, sudah ada Wirul dan juga Val bersama dengan ada Huba. Sudah langsung pop up ejector-nya, dan siapakah yang akan mendapatkan turtle? Dan itu dia Nathan masih bisa untuk mendapatkan turtle. Sementara dari Val kali ini harus mundur lagi bersama dengan ada Biru. Mereka semua harus retreat karena Bigetron Alpha mereka sudah mendapatkan turtle bersama dengan ada Estes yang langsung menemani di sana ejector ke arah Matt. Tapi Matt tenang saja, masih bisa untuk menahan dirinya dari gempuran yang dimiliki oleh Rebellion Genfix, Pak Pulung. Yap, dikejar habis-habisan tapi mereka untungnya masih bisa lari. Sementara sekarang di bagian tengah langsung ada aksi balasan dilakukan. Ada Kesoson di bagian belakang langsung memberikan damage begitu menyakitkan. Nathannya pun langsung mendapatkan damage yang begitu menyakitkan juga. Sementara itu untuk Hylos yang kombo pergi kemana? Satu hit terakhir. Jisanya berhasil mendapatkan 1 poin kill tambahan. Dan juga untuk Estesnya tidak ada lagi yang bisa dilakukan selain ingin masuk lagi ke dalam pesta dan dimiliki. Namun waktu itu pun tidak diberikan. Kesempatan itu pun langsung dihilangkan begitu aja. Talian sementara Elis bagian atas oleh 3 orang sekaligus. Dia mau pergi karya mana? Tinggal lagi yang tersisa dan Elisnya pun langsung menjadi korban. Menghilang sudah lagi dan lagi pemain Bigetron Alpha kalian. Yap, menghilang pemain dari Bigetron Alpha, dan kali ini dari seorang Sorizo juga berhasil menumbangkan 1 outer turret. Bertukar dari segi objektifnya, mirroring yang dilakukan oleh Bigetron Alpha. Tapi sementara itu Brans ya, pas Brans masih mencoba untuk dikawal. Tapi ternyata Link-nya berhasil untuk curi buff yang dimiliki oleh Brans. Lagi-lagi Link-nya benar-benar bandel banget dengan adanya berbekal 1 buah retribution. Dan kali ini Kaye-nya menerima sedikit damage dari Jisa, tapi masih bisa ditahan. Menzoning out, berusaha untuk memukul mundur kembali pemain dari Rebellion Genfix, Pak Pulung.
Yap. Itu dia pertempuran di bagian tengah mulai terjadi lagi. Sementara Ubah masih mencari celah untuk bisa memberikan jadinya cover, tetapi Val mundur ke belakang dengan super position yang begitu menyakitkan. Tropinya juga langsung dikeluarkan begitu aja dikejar oleh Alice. Maju ke bagian depan dan hampir aja bisa mendapatkan dua orang sekaligus. Di mana Kagura dan juga Lunox-nya. Mereka langsung berpencar ke arah dua arah yang berbeda. 4 orang seperti melihat ada pergerakan dari Link-nya. Ingin dikejar tapi Link terlalu kencang pergerakannya, Thalia. Yap, Link-nya terlalu kenceng banget, mobilitasnya tinggi banget, tapi sudah ada Flying Blood juga ke arah depan. Kali ini Jisanya masuk benar-benar di tengah teman-teman dari Bigetron Alpha, tapi kali ini kayaknya menjadi sandbag. Sudah ada ejected, Rainbow juga sekarat, Electro Final Blow ke arah depan, tapi kali ini dari Tempest of Blade yang dimiliki oleh Jisa berhasil menumbangkan satu lagi pemain yang dimiliki oleh Bigetron Alpha, bahkan 3. Kali ini Bigetron Alpha harus kehilangan nyawa dari teman-temannya dan otomatis turtle kali ini akan berimbang untuk diamankan oleh Rebellion Genflix dan bahkan Dominance Ice untuk mendinai Regen yang dimiliki oleh Matt juga berhasil dikantongi oleh Jauhead di menit yang ke-7 kali ini, Om Wawa. Ya luar biasa dari Rebellion Genflix, mereka nggak terlalu terburu-buru untuk menyerang. Dan sadar banget, oke di sana ada Estes, kita harus menunggu, jangan sampai Estesnya punya efek heal-nya. Jadi ditunggu ultimate-nya hilang baru masuk juga. Dan teman-teman semuanya jangan lupa untuk vote momen game favorit kalian di Snack Video. Dan kalian punya kesempatan untuk mendapatkan skin spesial di Snack Video. Wow, apa yang terjadi barusan itu, Thalia? Alice-nya menghilang. Wah. Iya, ini Alice-nya dia harus menunggu lagi respawn time-nya untuk join kembali bersama teman-temannya di arah Land of Dawn. Tapi kita akan melihat juga countdown sudah ada di tengah-tengah map di Land of Dawn. 83 detik lagi kurang lebih menuju Lord yang belum enhance Lord yang pertama. Tapi siapakah yang akan mendapatkan Lord kali ini? Dan mengaca dari itemization yang nampaknya Estes akan ngebuat ke arah Dominance Ice ya, Om Wawa. Oh, tapi tahan dulu, di situ sudah ada Rainbow yang langsung diculik. Udah tidak ada lagi Blessing of One Godless nantinya untuk team fight dari arah Bigetron Alpha, Pak Mulung. Menghilang lagi satu player dan itu adalah Rainbow, di mana Rainbow kali ini menjadi support system, healingannya sangat-sangat dibutuhkan. Palnya pergi lagi ke arah yang berbeda, langsung acir aja pergi seperti itu. Langsung turbonya dihidupin tuh, ejector kabur langsung dari tersebut, di mana tadi ada beberapa player yang udah mulai mendekat ke arah dirinya. Tapi Brans dan juga ada KYY langsung aja law and ordernya terstun, tapi Pirul berhasil kabur ke bagian belakang. Palnya pun langsung aja bisa selamat sejauh ini. Ubah mundur belum mengeluarkan yang overturn-nya. Sorry yang maju ke bagian depan, ada Jisa di bagian belakang. Belum juga maju ke bagian depan dengan Divine Sword-nya. Tapi berkumpul 4 orang sekaligus, efek burst dan damage-nya pun belum terlalu berlihat. Tempest of Blade-nya pun langsung tadi menghilangkan satu player yang dimiliki oleh Bigetron Alpha. Tapi KYY masih berhasil mundur ke bagian belakang dan welcome kembali langsung dikeluarkan begitu aja. Tapi gagal untuk bisa memberikan aksi penelanan terhadap Benedetta-nya. Masih selamat. Masih ada beberapa pemain yang dimiliki oleh Rebellion Genflix dan semuanya masih dalam keadaan sewa-fiat. Hanya saja tidak dengan Brans karena Nathan-nya pun udah menghilang lagi dan lagi dari Land of Dawn, Thalia. Yap, Nathan-nya sudah hilang dari Land of Dawn dan otomatis kali ini Brans baru bisa untuk join the fight kembali bersama teman-temannya dengan adanya Lord yang sudah di start oleh teman-teman Rebellion Genflix. Akankah kali ini dengan berbekal adanya satu buah retribution bisa menyelamatkan nyawa dari Bigetron Alpha? Tapi sementara itu mulai di zoning out aja. Foul-nya berada di depan menjadi samsak dan langsung menjadi bulan ada target yang optimal bagi Bigetron Alpha untuk ditumbangkan. Sementara itu Yunang Over terdengar dalam, bertemanya sakit banget, tapi Huba masih lagi berhasil untuk menumbangkan Nathan-nya di arah Lord Pit-nya. Dan bahkan kali ini nampaknya sudah 2 tukar 1 mega kill. Barat berhasil mendapatkan satu lagi member, tapi sayang sekali Rio Guerra atau Plate mencoba untuk mendapatkan satu buah inhibitor dan gak bisa ditahan karena hanya Rainbow yang ada di area base milik Bigetron Alpha, Om Wawa. Ya ini kalau kita lihat Bigetron Alpha mereka ke distract nih. Mereka nggak bisa melakukan split karena mereka harus bermain 4 dan juga 1. Sedangkan Rebellion Genflix dengan artinya Benedetta tadi langsung melakukan split push, sadar kalau semua pemain dari BTR berada di arah dari Lordnya. Demikian juga dengan Link yang selalu mengincar arah dari backliner Bigetron Alpha. Jadi PR-nya banyak banget Pak Pulu. Wah, pertempuran mulai pecah lagi di bagian tengah, tapi mereka udah diinisiat langsung dengan adanya 4 hero sekaligus yang dimiliki oleh Bigetron Alpha. Sementara untuk Brans yang masih berada di tempat yang berbeda, lagi Van langsung dikeluarkan begitu aja. Sementara itu untuk sekarang kita lihat Benedetta-nya, buset ada Flying Dinosaurus tadi langsung lompat masuk ke dalam inner turret yang dimiliki oleh pemain dari Rebellion Genflix. Alice dengan Flying Blood belum mau masuk dan juga berpindah tempat serta mengeluarkan Blood O-nya untuk bisa memanfaatkan seluruh darah yang dalam dirinya. Val hampir aja masuk ke dalam rumputannya juga mendapatkan satu orang, tapi Benedetta
again and again. Dia ataupun Linknya sekarang masih ingin bisa mendapatkan split push yang dimana sebelumnya tadi Benedetta berhasil melakukan penghancuran terhadap inverter turret tersebut, Talia. Yap, Jisanya berusaha untuk melakukan split push. Dengan adanya momentum tersebut otomatis Matt sudah mengetahui keberadaan atau rencana yang dimiliki oleh Jisa. Dan dia langsung recall untuk menahan pergerakan yang dimiliki oleh Linknya, Omawa. Yes, dan lihat bagaimana pergerakan dari Rebel Genflix sekarang split push. Mereka langsung split out aja karena tahu banget ini 4-1 untuk Victor Alpha. Mereka gak boleh split sendiri-sendiri karena akan mudah banget untuk bisa dipick oleh Link, oleh Benedetta juga. Bagaimana Linknya mobilitas tinggi bakal bisa nge-back up cepat dan membiarkan Ryuk split aja, men. Dia gak bakal bisa ditumbangkan oleh siapa-siapa kalau dijaga hanya dengan satu pemain, Talia. Yes, dan bahkan ini baru dibilang Ryuk yang terus-terusan melakukan split push dan berhasil lagi untuk mendapatkan inner turret di area bawah. Mencoba untuk di-zoning oleh Rainbow dan juga Sorizo, tapi tidak ada damage yang terlalu sakit. Begitu pula dengan ada KYY yang kali ini dilakukan ejector, tapi masih bisa untuk diselamatkan nyawanya dengan adanya satu healing yang dimiliki oleh Rainbow. Sementara itu kali ini langsung setup pulang dari kedua belah tim. Gak mau terlalu overcommit, gak mau terlalu keburu-buru, dimana kali ini dari Jisa juga. Dia harus retreat dan join kembali bersama teman-temannya. Purify sudah di-pop-up dari seorang Estes. Tidak ada lagi Purify nantinya, tapi sementara itu Ryuk benar-benar masuk ke tengah-tengah pemain dari Bigaton Rafa. Nathannya tumbang sudah kehilangan satu buah jungler dan kali ini Matt menjadi Samsung. Begitu pula dengan adanya Sorizo yang menjadi incaran dan Shadow berhasil dapatkan. Begitu pula dengan adanya Matt dan bakal selanjutnya nampaknya Rainbow, tapi dibiarin. Tidak ada triple kill karena dari Rebel and Genflix mereka fokus ke arah objektif taruh di arah mid lane-nya, Pak Pulung. Yap. Bermain all out tapi malah hampir wipe out. Itulah yang sekarang berhasil didapatkan oleh Victor Alpha dan juga untuk Rebel Genflix. Akankah ini menjadi momen di mana mereka bisa memecahkan telurnya untuk bisa memenangkan match pertama aja. Dan benar aja 2-1 Rebellion Genflix. Wow, Rebellion Genflix berhasil mengalahkan Bigatron Alpha dengan 2-1. Walau jauh lebih dalam. Ini dia Lane of Dawn. Waktunya kita mulai, Talia. Yap, langsung aja let's go di game kita yang pertama, di match kita yang terakhir pada hari ini, di mana kita sudah melihat tadinya Freeze di arah mid lane yang sudah mulai melemparkan payungnya dengan adanya SMA Umbrella untuk ngecek aja di arah bushnya. Dan ingat, Leo Murphy selain dia permainannya agresif, dia juga menggunakan Popol Kupa yang bisa banget untuk nge-invade jungle yang dimiliki oleh Geek Fam. Itu kenapa dari Salmannya memantau aja jangan sampai buff orange yang dimiliki oleh Bruno ini dirusuh di arah early game, Pak Pulung. Yap, itu dia. Lihat aja udah ada 1, 2, 3, 4 hero dari Alter Ego yang berada di area Reaper dan mungkin akan siap untuk menabrak langsung ke dalam area jungler yang dimiliki oleh Geek Farm ID. Ternyata untuk sekarang Tigrealnya sedikit lagi happy tersisa, mulai digigitin Kupa dan sekarang flickernya pun langsung dikeluarkan begitu aja nih, Talia. Yap, sudah tidak ada flicker dari Salman dan dia pun harus kembali lagi ke arah belakang membuat Hans sendirian hanya ditemani oleh Freeze. Sementara waktu dia masih berotasi untuk menyusul keberadaan dari seorang jungle-nya dan Leo Murphy sudah mulai memantau nih, sudah memasang trap di arah dekat purple buff milik Hans, tapi belum ada invasi lebih lanjut lagi karena ada sedikit iklan saja. Untuk bisa berkontes ke arah dari Alter Ego-nya. Oke, tadi Secret Hammer juga dikeluarkan dan sekarang kita udah balik lagi ke in-game-nya. Setelah Leo Murphy masih bisa balik ke bagian belakang memanggil Kupanya, melihat Salman dari kejauhan dan Salman pun sekarang udah aktif untuk menjadi roamer di dalam tim Geek Farm setelah sebelumnya mungkin beberapa kali di dalam bangku cadangan. Dan sekarang di bagian tengah Hansnya siap untuk memberikan tembakan-tembakan lewat bola-bola yang lalu langsung ditendang ke arah beberapa player dari Alter Ego Esport. Tapi Hans di tengah masih menemukan poin dari wave minion yang ada. Oh, langsung dikasih ke Hans ya, walaupun masih di bawah menit 5 loh, Talia. Yap, langsung dikasihkan ke Hans ini biar Hansnya kenyang banget. Ditambah lagi kali ini turtle-nya langsung ditemani oleh Salman. Begitu pula dengan Nadia Freeze, tapi Leo Murphy. Seperti biasa Leo Murphy pasti bakal mengganggu dan ngikutin aja keberadaan dari Hansnya. Itu kenapa dari Renvi-nya langsung bergerak ke arah turtle untuk membantu setup turtle yang dimulai oleh teman-temannya. Tapi Pai sudah mulai di zoning aja. Sementara itu Federalize Rek berhasil untuk memulangkan teman-teman dari Geek ke arah jungle masing-masing. Jangan sampai mereka terlalu overcommit juga. Apalagi ini kita sudah memasuki menit kedua, tapi belum ada first blood yang terjadi sejauh ini, Pak Pulung.
Yap, dan Turtle tadi pun dibiarkan begitu aja tanpa adanya kontes. Mungkin mereka ingin mendapatkan ada dari sisi yang berbeda. Ternyata dari XP dan juga Gorland pun tidak ada serangan yang dilakukan oleh pemain dari Alter Ego. Dua orang dari Kipam berada di area mid adalah itu Wanderer sekarang yang akan menjadi sebuah sasarannya. Sementara Udil di bagian tengah pun baru aja kita omongin tidak ada first blood, tapi Udil lah yang menjadi korban pertama lewat pertempuran ini, Talia. Yap, Udil menjadi korban dari first blood. Tapi sementara itu lihat bagaimana Freeze langsung mendorong wave minion yang ada. Kali ini Leo Murphy harus membersihkan dulu semua minion yang ada di area mid lane. Tapi langsung di area bottom lane kita melihat adanya Renvi yang cukup sekarat. Akan gak dibalas saja dan namanya oleh Udil. Tapi enggak, justru Leo Murphy yang terculik di arah Hans dan juga Salman. 2 poin pick off berhasil dikantongi Geek sejauh menit ketiga. Alter Ego, apakah mereka emang sengaja untuk bermain lebih hati-hati lagi? Nggak mau terlalu ngerusuh, tapi di sisi lain Freeze mencoba untuk dikejar oleh Sally Boy. Akan mendapatkan 1 buah poin kill. Dan itu dia 1 buah poin kill dengan ada 1 quad shadow dan juga shadow kill dari arah Sally Boy, Pak Pulung. Yap, sementara di bagian atas sana dengan statistik yang dimiliki oleh Kipam ID, mereka membuktikan kalau first turretnya memang benar-benar diincar oleh pemain-pemain dari Kipam ID. Karena Salmannya sekarang juga udah siap untuk langsung menabrak aja. Udah ada flame shot juga yang langsung dikeluarkan. Tapi sementara itu dengan MMP ini langsung dikeluarkan, malah menarik Popoleng Kupa jatuh ke dalam jurang yang terdalam. Dan Scarlet Phantom pun sekarang menjadi milik dari Hans. Kritikalnya untuk attack speednya itu juga pasti akan sangat terasa. Dan juga outer turret yang ada di area top lane sana udah hancur. Hanya saja ada objektif yang di bagian bawah yang berhasil dimanfaatkan oleh Sally Boy tadi. Yap, outer turretnya berhasil menjadi objektif bagi Gfam. Dan kali ini berlanjut ke arah Turtle yang sudah ada Moven ke arah Pai. Langsung dipop benci bersama dengan adanya 1 buah Inferno. Tapi sayang sekali, Pai tidak kuat untuk menahan gempuran damage yang diberikan oleh Bruno. Begitu pula dengan adanya Udil yang harus kembali ke arah belakang dengan adanya 1 buah Wings by Wings. Sementara Freeze langsung menjadi Paranisman dan Nino berhasil di double kill oleh Bruno. Hans 4 poin pick off. Ini Hans yang kenyang banget. Dia udah dapat Turtle berkali-kali, udah dapat buff bahkan jungle yang dimiliki oleh Alter Ego Esport. Ini yang membuat di menit keempat kita Geek Fam benar-benar reportnya sebanyak 3.000 loh, Pak Pulung. Jadi jarak yang luar biasa banyaknya Om ya untuk dalam 5 menit pertama loh Mawar. Ya, mereka dapetin outer shieldnya, mereka dapetin top turret, mereka dapetin turtle 2 kali. Dan itu pun membiarkan sebenarnya ya untuk Sally Boy tetap melakukan split push tadi bottom lane. Karena memang untuk Renvi sendiri fokus untuk bisa nge-cutting minionnya agar mereka bisa nge-push lebih dalam lagi. Dan semuanya berhasil karena memang harus punya positioning yang bagus. Dari bagian belakang lepasin Wave of the World-nya tanpa ada yang bisa menghentikan juga tiap kali volley shot dilepaskan oleh Hans 40. Yap. Dan sekarang di area bottom lane pun udah langsung ada sebuah serangan lagi yang langsung disusun oleh pemain dari Kipam ID. Salmannya mengusir mundur pergerakan dari Pai. Tapi di tempat yang berbeda juga Uranusnya masih bisa menahan begitu banyak damage yang masuk ke arah tubuhnya. Dan juga inner turret bisa aja untuk kali ini langsung diamankan oleh Alter Ego. Untungnya masih ada backup di bagian belakang dengan Federasi langsung dikeluarkan begitu aja. Untungnya dengan darah yang sangat-sangat tebal dimiliki oleh beberapa pemain Kipam, mereka masih bisa menahan. Bahkan untuk Uranusnya seorang diri dia masih bisa menahan untuk 3 player dari Alter Ego Esportnya Wawa. Ini pula yang dilakukan oleh Kipam untuk bisa masuk ke dalam pertahanan dan juga merobohkan inner turret Alter Ego Esport yang ada di bottom lane. Iya, lihat bagaimana Adam dan juga Hans. Dimana Adam dengan rubinya dia ini selalu bisa menarik lawannya, don't run. Dan ketika ada lebih dari 1 hero yang bisa ditarik oleh Ruby, Wave of the World, ultimate dari Bruno akan memberikan impact yang luar biasa. Dan itu sudah terjadi sebanyak 2 kali juga sih Pak Pulu. Dan Sally Boy kali ini belum bisa bergerak terlalu banyak juga, meskipun memang sudah ada 2 poin kill yang dikumpulkan oleh dia. Berbanding jauh dengan Hans yang bebas banget untuk bisa bergerak kemanapun dia ingin pergi. Ke top lane, ke bottom lane, dan juga untuk mendapatkan turtle yang ketiga kali ya. Yap, dan ini dia sudah ada 1 buah flame shot dan ternyata berhasil untuk mendapatkan 1 buah pick off ke arah Adam. Tapi sementara itu Turtle kali ini sudah diamankan lagi dan lagi oleh Geek Fam dan Baidem Kupa ke arah Salman. Tapi Salman masih terlalu tanky, gak bisa untuk ditumbangkan. Walaupun sudah ada 1 Walkers of Crow dari Udil, tapi Udil memilih untuk langsung Wings by Wings ke arah belakang. Gak mau terlalu overcommit juga. Sedangkan dari Sally Boy, dia masih butuh banget untuk mengamankan itemnya. Karena dia sudah tertinggal 1 level di bawah seorang Hans, Pak Pulung.
Iya, karena mungkin dengan strategi seperti ini mereka nggak mengamankan Turtle sama sekali, bahkan untuk mengkontesnya pun tidak. Ini ada mungkin plot twist di mana untuk Hansnya dibiarkan kaya, tapi di saat nanti di shutdown, ini tabungannya bakal seabrek-abrek masuk ke dalam tubuh dari Alter Ego Esport. Udah mulai berkumpul, ada 4 player, bahkan 5 player dari Alter Ego di dalam satu tim yang sama. Mulai berpencar lagi, ada Udil dan juga Leo Murphy berjalan berdua, tapi itemnya sudah mulai terlihat nih Om Wawa. Ya Bruno tadi kita tahu cukup unik ya, sebagai first item build-nya ke Scarlet dulu, lebih mencari attack speed-nya, dan juga setelah itu kita punya Berserker Fury. Ini udah sakit banget sih Pulung, sekali tendang aja. Kalau kritikalnya bisa menyala, wow itu pasti seperempat SP sudah langsung hilang untuk hero tipis Pak Pulung. Iya, piap. Ini pasti bakal mengerikan sekali untuk bagaimana kritikalnya Berserker Fury dicampur Skull Phantom. Skull Phantom punya kritikal, dia punya attack speed juga. Dengan Berserker Fury punya physical attack plus kritikal yang sangat besar. Ini sangat-sangat mengerikan sekali dan mungkin akan melanjut ke arah WON sih harusnya nih Om Wawa, yang akan dibuat oleh Hans nih dari bau-bau part-part yang ada di dalam susunan itemnya. Lightning Truncheon pun sekarang menjadi milik dari Freeze. Di bagian tengah, Pai-nya masih berusaha untuk membackup kemana untuk area dari outer turret-nya. Adam bersembunyi terlebih dahulu. 15 detik lagi kita akan melihat apakah akan ada kontes atau hanya dibiarkan begitu saja. Secret Hammer-nya nggak mendorong ke arah siapapun, hanya bisa menarik langsung ke arah Kupa. Udah ada trap lagi yang langsung dihilangkan, tapi Salman-nya masih bisa mundur dan juga berjalan balik menuju ke kerumunan. Emo Panda di bagian tengah langsung dikeluarkan begitu aja, di mana udah ada Jin yang overturn. Sakit banget damage-nya. Udah ada Impulsion dan juga satu flicker, di mana tadi hampir aja berhasil untuk mendapatkan karena beberapa play dimiliki oleh Alter Ego Sport. Untungnya masih ada flank shot yang mendorong mundur pergerakan Deadly Grill. Udah ada 1-2 orang yang dimiliki oleh Alter Ego, itu langsung dipulangkan menuju ke arah base turret-nya Thalia. Yap, bahkan Hansnya belum join the fight tapi sudah bisa menumbangkan 2 pemain dari Alter Ego. Sementara dari Hansnya kali ini sudah mengantongi 3 turtle. 3-tiganya diambil oleh Geek, dan sementara itu satu lagi objektif di arah mid lane berhasil ditumbangkan. Kali ini Federas di pop up hanya untuk nge-clear minion aja supaya nggak makin kedorong ke arah inner turret ya. Tapi sementara itu Pai di sisi lain sudah mempop up Inferno, tapi ternyata damage yang diberikan oleh volley shot dari seorang Bruno lebih sakit lagi, dan Kagura menjadi target pilihan. Selibo cukup sekarang dia harus kembali ke arah belakang dengan ada satu buah quad shadow. Sementara itu Renvi mencoba untuk di zoning balik oleh adanya Leo Murphy dengan popal kupanya. Tapi kita tahu Renvi dengan Uranusnya ini dia bakal tebel banget. Bahkan Geek Fam makin meliding network lebih jauh lagi di menit yang ke-10 kita Pak Pulung. Yap, 32,5 berbanding 28,2. Ini adalah jarak yang sangat-sangat lumayan sekali di dalam 10 menit ini. Berhasil dilakukan oleh Geek Farm ID, di mana mereka membuat jarak yang sangat-sangat baik. Cuman untuk Nino udah punya Divine Glade. Untuk masing-masing armor dari Geek Farm ID harus udah bersiap-siap digempur dengan Chaos Assault yang begitu menyakitkan Italia. Yap, bahkan tadi aku juga sudah melihat kalau dari Hansnya sendiri ini udah membuat Wind of Nature, yang mana ini bakal lebih sustain lagi menahan Shadow Kill yang diberikan oleh Sally Boy. Tapi di sisi lain Salman digigit oleh Biden Kupa, gak berasa, dia masih terlalu tebal. Dan Pai mencoba untuk 1v1 situation, Amok Vendetta sedikit miss, tapi sudah datang Hans dengan bala bantuannya. Kali ini sakit banget damage-nya, Leo Murphy cukup sekarat, tapi Razrek berhasil untuk menzoning alpha main dari Geek Fam. Dan Shadow Kill-nya justru gak berasa, dia yang harus terpanis dari seorang Lunok. Sementara itu Sally Boy-nya menyusul, double kill bahkan kali ini berhasil dikantongi oleh Hans. Sementara itu objektif akankah didapatkan, tapi tidak ada wave minion yang mendukung, dan kali ini baru masuk dari minionnya dan mencoba untuk langsung dilakukan pepecahan perang lagi. Tapi sementara ini Hans dia benar-benar fokus ke arah objektif. Dia udah tahu, dia udah banyak mendapatkan point kill, dan objektif gak boleh ketinggalan di sini Pak Pulung. Yap. Tamunya langsung aja membadanin beberapa rekan yang ada di depan. Tapi udah gak kuat lagi, di mana Hansnya begitu free. Memang itu hanya sebuah bola, tapi bola plastik yang diisi semen, kerikil, batu kali, baja ringan, dan seluruh damage-nya itu bisa diterima oleh pemain Alter Ego Import dengan begitu menyakitkan. Dan Lord yang pertama pun udah langsung diamankan oleh pemain Alter Ego. Alter Ego pun harus bertahan habis-habisan dari tadi. Tiap objektifnya semua digempur, semua dihancurkan, dan real time win probability yang bersumber dari Samsung Galaxy Series ada 64% untuk Geek Farm ID, 36% untuk Alter Ego. Kita lihat.
Wow, itu dia win probability-nya, tapi tenang saja, itu masih probability, masih banyak banget hal yang bisa terjadi atau momentum-momentum yang bisa diciptakan oleh Alter Ego Esport, tapi mereka harus bermain lebih hati-hati lagi karena kali ini Lord sudah langsung hadir menuju top lane yang hanya menyisakan inhibitor turret aja dari Alter Ego Esport. Dengan berbekal adanya Udil, akankah Feather Ice Rack-nya masih bisa menahan? Mengingat ini masih Lord yang pertama, Om Wawa. Iya, ini bakal berat sebenarnya untuk Alter Ego Esport karena secara item juga Geekfam mereka unggul cukup jauh. Bagaimana Bruno dengan hanya 3 kali hit bisa mendapatkan 1 hero Pak Pulung? Iya benar sekali, ini dia waktunya bertahan untuk Alter Ego Esport. Apakah mereka bisa mendapatkan sebuah aksi balikan terhadap beberapa yang dimana Emo Pendernya langsung dikeluarkan begitu aja di bagian belakang. Udah ada Feather Ice Tag dan juga Hayabusanya masuk dan juga nge-flank dengan jarak yang cukup jauh. Tapi Tamusnya udah gak kuat lagi, Quad Shadow-nya berhasil dilakukan dan dia pun balik lagi dalam kerumunan dari rekan-rekannya. Alter Ego Esport harus bertahan habis-habisan, tapi Salmannya terlalu berani sendirian ke bagian depan hingga dia pun harus menghilang. Kalau ngomong-ngomong soal bertahan, ini sama layaknya seperti orang-orang di luar sana yang selalu marah dan kecewa terhadap orang-orang yang pergi dan tidak mau bertahan. Tapi coba kalian berkaca, apakah kita patah atau dipertahankan sebelum kita menyalahkan orang lain. Dan juga untuk sekarang Barsyanya pun langsung menghilang dengan begitu saja, dibalaskan. Lunoxnya DP sakit banget, tapi untuk Brunonya, oh my god, begitu mengerikan. Popolet Kupa pun menjadi korban lanjutan. 12-01, itulah KDA yang dimiliki oleh Hans. Sekarang mereka pun siap untuk mendapatkan kemenangan di game yang pertama ini, di mana Adamnya dan Ramovki, ada Hans, satu ibu tertarik lagi mulai hancur. United dan juga Ruby membadani ke arah Hans, di mana Hans begitu free untuk bisa memberikan DP di bagian belakang, tapi begitu menyakitkan, hilang sudah. Shadow kill-nya pun tidak cukup berasa karena Seliboynya pun akan langsung meregang nyawa, hanya tinggal menunggu wave minion saja. Dan ini dia, wipe out pun berhasil dilakukan walaupun Barca sempat keluar, tapi tidak untuk pestaretnya karena pasti akan segera dihancurkan. Dan kemenangan pertama untuk Geekfam ID di game yang pertama, Thalia dan juga Om Wawa. Geekfam berhasil memenangkan game yang pertama. Aku nggak tahu apakah memang ini seperti rencana dari Tim yang berlaga ya teman-teman ya. Ya udah dong, kalau kayak begitu kita akan lanjut lagi menuju ke gamenya nih Thalia. Yap, ini dia game kita yang kedua. Akankah Geekfam berhasil untuk memecahkan dari win streak yang dimiliki oleh Alter Ego, atau justru Alter Ego masih bisa memperpanjang nafasnya di game yang kedua kali ini? Karena Nino lihat bagaimana rotasi dari Geekfam. Mereka udah tahu Beatrix ini di early-nya bakal berbahaya banget. Otomatis langsung diserang oleh 3 pemain dari Geek dan langsung aja dicicil dengan ada satu buah gigitan dari Kupa, tapi masih bisa ditahan keberadaannya dari Nino. Nino emang mencoba untuk di-pressure dari early-nya oleh teman-teman dari Geekfam, Pak Pulung. Rotasi macam apa lagi itu? Ada 3 orang langsung berkumpul di dalam satu titik, yaitu di court lane. Ini akan menjadi sebuah kejutan lagi dan sekarang langsung dibalaskan begitu aja dari MVP yang udah mulai bergerak ke bagian bawah. Melihat ada Khalid dari kejauhan, siap untuk dengan Baxia Silnuti kah untuk bisa menabrak langsung ke arah Khalid tersebut Thalia. Yap, itu dia. Sementara itu sambil menunggu juga Sally Boy dan Hans masih saling ingin mengamankan dari segi objektif jungle-nya terlebih dahulu. Pundi-pundi gold berusaha untuk dikantongi, tapi kali ini sudah berotasi Leo Murphy ke arah tengah. Dan lihat bagaimana Frieza langsung melakukan flick out ke arah belakang karena dia cukup suka arah Wings by Will. Juga sudah dipop up oleh Udil. Tidak ingin terlalu overcommit dari kedua belah tim, tapi Hans hampir saja tadi bisa disergap keberadaannya oleh Alter Ego Esport, tapi dia masih bisa kembali lagi ke arah belakang karena dijagain oleh seorang Salman, Pak Pulung. Yap, masih bisa selamat dengan flying tackle yang dia milikin. Adam di bawah masih level 3. Begitu juga dengan Nino. Ada CCTV, Lipi mandiri. Ada Turtle Camp juga yang udah terlihat. Adamnya pun mundur lagi setelah mengeluarkan satu. Waduh, di tornado. Tapi ditembakin dengan mortal seperti itu. Ada Leo Murphy juga maju ke bagian depan. Berarti untuk regen SP dari Adamnya sendiri akan sangat terpotong lewat 30% yang bisa dihasilkan juga oleh Leo Murphy-nya. Sementara itu dari area Turtle sedikit lagi MP Tris dari Turtle tersebut. Siapa yang akan mendapatkan langsung karena Turtle-nya, karena untuk Turtle-nya sendiri first blood-nya pun berhasil diamankan, tapi Turtle-nya tercolong oleh Sally Boy. Bahkan dengan Lilia pun di tempat yang berbeda pun kali ini hilang, jalan-jalan ke Boyolali pengen Turtle malah kecolong lagi. Itulah yang terjadi lewat aksi barusan Italia. Yap, Turtle-nya tercolong, tapi kali ini dari Leo Murphy sendiri dia berusaha untuk zoning out keberadaan dari Renvi yang cukup sekarat dan harus kembali lagi ke arah belakang. Sementara Salman langsung mulai start ke arah tentunya dan dia mulai menginvade
fade ke arah jungle purple yang dimiliki oleh Hans. Dan kali ini Saliboy juga sudah hadir. Dia nggak mau lagi di pressure di arah early-nya. Dia ingin memberikan pressure balik ke arah teman-teman dari Geek Fam. Dan ini dia Saliboy ternyata gagal untuk mendapatkan purple buff ya, karena sudah ada Salman dan juga Freeze yang membantu keberadaan Datara itu. Kali ini sudah ada Federal Strike, Baxianya hilang justru, dan Freeze-nya hampir saja menumbangkan seorang Parsha. Untung aja masih ada Wings by Wings dari Udil, Papulung. Monster lucu yang dikeluarkan oleh Lilia begitu menyakitkannya dan menabrak langsung ke arah Udil. Membuat Udil agak sedikit chip dan juga kabur dengan satu Wings by Wing yang dia milikin. Renvi pun balik lagi dan juga untuk berusaha melindungi bagaimana pergerakan dari Bruno-nya. Sementara di bawah Adam mulai ditembakin lagi. Ninonya terus memberikan agresivitas yang dia milikin. Leo Murphy mencoba untuk memotong. Ada Saliboy juga yang udah hadir. Quicksand Guard pun langsung dikeluarkan guna untuk bisa memberikan damage ataupun healing tambahan ke dalam dirinya Nitalia. Yes, tapi sementara itu lihat di arah mid lane Saliboy-nya ternyata posisinya udah ketahuan oleh Adam, dan mau nggak mau dia harus mundur lagi setup ulang inisiasi team fight-nya. Sementara masih mencoba untuk ditahan aja, di-clear aja di arah mid lane-nya. Memasuki menit keempat sebenarnya belum ada perbedaan network yang terlalu signifikan dari kedua belah tim. Tapi ingat, Alter Ego sekali lagi mereka nggak boleh untuk menyia-nyiakan keberadaan dari turtle-nya, dan Salman mulai di zoning kali ini Pak Pulung. Yap, Saliboy agak sedikit ragu dan tadi dengan dash yang dia miliki dia pun langsung mundur ke bagian belakang. Sementara Salman ya siap untuk ke depan. Ada Adam juga. Lalu Han dengan purple buff yang udah dia milikin. Walaupun orange buffnya belum diambil, mungkin untuk retrinya ditahan terlebih dahulu. Ada Enchanted Talisman kali ini akan menjadi milik dari Lilia. Sementara Leo Murphy berputar dengan faksi Silverity. Siapa yang akan langsung dia tabrak, tapi tertabrak langsung oleh Kupa. Sementara untuk Hansnya agak sedikit sulit untuk maju ke bagian depan karena di tempat yang lainnya. Raging Sentrum pun langsung dikeluarkan begitu aja. Dan untuk kali ini dari Turtle-nya langsung dibalaskan karena pertempuran dia langsung mulai pecah. Karena Bruno yang untuk kali ini juga udah gak bisa lagi menahan Painnya. Damage yang dikeluarkan, tapi Painnya udah mulai lompat-lompat. Sedikit lagi Epitesa dan untuk Lilianya udah gak kuat lagi menahan Painnya. Damage yang dikeluarkan. Triple kill pula berhasil didapatkan oleh Nino yang entah dari mana datangnya bisa memberikan damage sebesar itu Talia. Yap, sakit banget damage dari Nino. Beatrix-nya ini benar-benar menyicil pergerakan dari Geek Fam. Dan kali ini kita sudah melihat juga adanya satu buah Clock of Destiny sudah diamankan oleh Udil. Otomatis burst damage-nya bakal lebih sakit lagi ketika dia melontarkan buah Feather Ice Strike. Dan di arah mid lane sudah melakukan setup ulang dari kedua belah tim, saling mendorong wave minion satu sama lain. Dan kita akan melihat 73 detik lagi menuju Turtle. Akankah kali ini Saliboy mendapatkan lagi atau justru Hans kali ini mencoba untuk mencuri di sini Pak Pulung? Ya, ini dari 5 menit ataupun 6 menit dan waktu udah berjalan nih Om. Alter Ego Sport akhirnya memberikan permainan yang sangat-sangat berbeda ya Om ya. Benar, berbeda dengan game yang pertama. Di sini Alter Ego mereka tampak lebih agresif jauh. Mereka punya Saliboy dengan Lancelotnya yang pasti bisa melompat ke bagian belakang untuk mencari Hans, Pak Pulung. Iya, itu dia di atas sana udah ada inisiat yang langsung dilakukan oleh pemain Geek Fam. Tapi ternyata ada dua player yang dimiliki oleh Alter Ego Sport langsung berkumpul dalam tempat yang sama. Udil pun udah langsung hadir siap untuk meluangkan Feather Ice Strike-nya. Siapakah yang akan langsung terkena damage yang begitu menyakitkan. Tapi Esmeralda di tempat yang berbeda pun udah langsung menghilang nyawanya. Leo Murphy mencari tempat untuk bisa melakukan flanking dan langsung menghilangkan begitu aja. Tapi ternyata tidak, karena dia jauh lebih sabar lagi dan mundur ke bagian belakang nih Talia. Yap, berusaha untuk mundur, tapi sementara itu lihat Adam ya berani banget 1 lawan 2. Dia benar-benar digeprek, benar-benar diganggu banget, bahkan menerima damage yang besar dari teman-teman Alter Ego dan harus dipanik. Setelah itu Hans mencoba hampir aja satu hit Painnya sekarat, tapi masih bisa kembali ke arah belakang dari si Slide Saliboy. Benar-benar motong pergerakan dari seorang Husky yang nge-flanking, nge-cut, benar-benar nge-boycott jalan pulang yang dimiliki oleh Hans. Dan satu buah poin pick yang berarti kali ini sudah diamankan oleh Saliboy, Pak Pulung. Yoi, Tonrosnya begitu menyakitkan. Tapi sekarang purple buff-nya pun langsung berhasil aja diambil oleh Saliboy. Ada Udil yang udah set up posisi siap untuk memberikan sebuah damage lewat Feather Attack ataupun Curse of Crow lewat. Dan juga energy impact yang dia miliki nih Om Wawa. Tapi Turtle-nya no contest kali ini. Ya, no contest berbeda. Ini sebenarnya dilakukan oleh Alter Ego ya, sama seperti Geek Fam. Di game yang pertama, Alter Ego mereka nge-press habis-habisan pergerakan dari Leo Murphy yang jauh lebih fleksibel sekarang karena dia menggunakan Baxia. Dan bagaimana untuk Baxianya sendiri sangat sustain di garis depan, Pak Pulung.
Iya, gak bisa lagi menampaikan damage dari Patrick yang sakit-sakit banget. Tapi Sally Boy di tempat yang berbeda pun harus meregang nyawa. Leo Murphy masih mengejar. Salman yang kau mau pergi kemana berubah. Baxia Shield Unitia. Adam udah melihat di mana pergerakan dari Nuno. Tapi akan ditabrak karena Udil pun dengan energi impact dan juga Curse of Pro-nya langsung memberikan damage yang begitu menyakitkan. Hilang sudah untuk Khalidnya. Om Wawa, buset dah itu mortarnya. Gede banget, itu damage-nya bukan main. Tapi Salmannya pun harus lari mundur. Kupanya berusaha untuk menggigit ke arah Leo Murphy. Tapi ban ini pun belum pecah, belum gembos karena Hansia pun langsung dikeroyok di bagian yang berbeda. Udah langsung menghilang lagi satu jungle utama yang dimiliki oleh King Pam. Aidil pertempuran masih terus berlanjut di bagian tengah. Sementara itu untuk Pai-nya, akankah dia tetap melompat ke bagian depan? Tapi ternyata masih ditahan begitu sedikit lagi yang tersisa. Bisakah dia bertahan? Malah untuk Lilianya yang mendadak ditembak langsung oleh Patrick dan menghilang begitu saja. Wah ini gila, Nino dapetin 5 poin kill yang cukup cepat sekali dan dia bebas bergerak dari bagian belakang. Lihat bagaimana ini virus patient Papulung yang bisa memberikan damage besar sekali dan harus pemain Geek Fam mundur kembali ke belakang. Ini dia nih akhirnya Alter Ego Esport hanya memberikan 3 poin kill sejauh ini. Mereka sudah memberikan permainan terganasnya untuk di game yang kedua. Nino dengan mortalnya terus coba untuk bisa memberikan ataupun meruntuhkan sampai inner turret yang ada di area mid, Om Wawa. Yes, dan Geek Fam mereka hanya bisa berharap dari Alter Ego Esport gak terlalu cepat untuk kumpul ya ke bagian tengah. Karena Alter Ego mereka udah punya semuanya, mereka kumpul tengah juga. Ini mereka bisa langsung nabrak-nabrakin pemain-pemain Geek Fam, Pak Muluk. Yoi, Sally Boy-nya pun langsung maju ke bagian depan, tapi Bruno udah langsung berhasil diamankan lagi. Om Wawa, 2 player dari Geek Fam ID pun langsung menghilang dengan sangat-sangat cepat. Salman mengambil Cyclone Eye, dia pergi dari daerah tersebut, tapi Renvi tidak dengan dirinya. Dia masih berusaha untuk bisa mempertahankan El Nino. Begitu free di bagian bawah untuk bisa menumbangkan satu inner turretnya yang ada di area bottom lane. Ada sebuah pergerakan yang cukup memutar. Sally Boy, Puncher, Tonros ditabrak, Feather Ice Drag, semua source skill langsung dikeluarkan begitu aja. Renvi-nya ditiba dengan Feather Ice Drag, dipastikan Vertigo dan juga Migraine. Sementara itu untuk Nino di tempat yang berbeda langsung aja hadir, memberikan sebuah tembakan lewat submachine gun-nya. Popol and Kupa pun langsung menghilang dengan sangat sakitnya sekali, Om Wawa. Iya, dan juga kita melihat bagaimana kombinasi oldies ya, classic combination antara Parsha dan juga Baxia. Baxia di depan super tanky, dari belakang ada Feather Edge yang mensupport untuk Baxia itu sendiri. Sementara untuk Lordnya ini tidak akan ada kontes sama sekali yang bakal datang dari Geek Fam sendiri. Dan menilik dari item build-nya, power views-nya udah jadi semuanya, Clock of Destiny, Domi Ice. Dia juga sudah punya Lightning Tranca, jadi cukup jarang sebagai kita lihat untuk power views-nya. Tapi di sini untuk Pai dia nge-build ke arah item damage, jadi udah cukup pede juga bisa nge-backup teman-teman yang lain. Dan Ice Queen One akan dituju oleh Pai, jadi akan bisa memberikan efek slow juga. Jadi kita masih menantikan untuk Alter Ego Esports seberapa sabar mereka, karena untuk Lordnya sendiri masih dalam perjalanan. Dan Leo Murphy dengan Baxianya, ini dia yang kita tahu pemain yang super agresif dari Alter Ego. Bisa dikombinasikan dengan Udil juga sebagai garis depan kalian. Yes, bahkan kita melihat adanya Alter Ego yang belum sama sekali berhasil ditumbangkan dari segi objektif turretnya. Tapi sementara itu aku mau ngingetin ke teman-teman di rumah, jangan lupa buat vote momen game favorit kalian dan menangkan berbagai hadiah lainnya di next video. Sementara itu ada Lord yang langsung masuk ke arah inhibitor tengah nih Pak Pulu. Oke, tadi ada flame shot juga langsung dikeluarkan begitu aja. Sementara itu untuk Pai, seorang diri maju ke bagian depan. Apa yang kau lakukan, Pai? Terlalu bernafsu untuk bisa memberikan damage terhadap player yang dimiliki oleh Geek Fam, hingga mengakibatkan dirinya pun langsung menghilang tanpa adanya pala bantuan. Teman-temannya hanya melihat dari kejauhan. Itu si Pai teh ngapain bisa lompat ampai ke depan sana. Ada wave minion di bagian bawah yang siap untuk langsung menghujam ke arah pestaretnya. Di atas beberapa pemain yang dimiliki oleh Alter Ego Esport pun hanya melihat dari kejauhan aja. Hanya menyusun strategi, belum melakukan inisiasi, Om Wawa. Iya, secara XP Geek Fam tertinggal jauh banget. Alter Ego Esport mereka menang inhibitor juga, mereka tinggal menunggu untuk Lord yang kedua. Jadi seberapa sabar saya dikotakin dulu untuk Geek Fam-nya biar gak terlalu gegabah, jangan sampai keculik juga untuk Alter Ego sendiri. Dan untuk players gold oleh Livin by Mandiri dan Nino, ini first goldnya. Luar biasa, Nino memang ditempatkan di gold lane dan dia menjalankan fungsinya dengan sangat baik sekali. Meskipun tadinya di menit awal ya Luk ya, kita melihat 3 orang hampir nge-ganking ke arah Nino, tapi dia masih selamat. Dan bahkan sekarang dia menjadi top gold player untuk kali ini bagi Alter Ego, Pak Bulung.
Itu pelurunya ya ampun. Emang 5 peluru machine-gunnya. Cuman sekalinya masuk, sekalinya nusuk. Buset tembus-tembus itu badan. Sakit banget. Tapi Leo Murphy udah berhasil langsung menabrak arah Kupa di bagian depan. Udilnya memberanikan diri. Maju berada di barisan paling depan juga. Sementara Adam di tempat yang berbeda. Bisakah dia bertahan dari gempuran yang langsung dilakukan oleh pemain Alter Ego. Karena udah ada satu pentapen yang langsung dikeluarkan begitu aja. Flame shotnya masih ada body block yang langsung dilakukan oleh beberapa pemain. Yaitu Polen Kupa. Halitnya down. Sementara Salman yang mundur ke bagian belakang terlebih dahulu. Dan juga Freeze yang masih bisa mempertahankan areanya. Ada wave minion yang hadir di bagian tengah. El Nino masih bersiap untuk mencari posisi untuk bisa memberikan damage ke bagian depan. Renfinya sekali ketiban dengan mortal yang langsung dikeluarkan oleh Nino. Begitu berasa damage-nya. Ada bersekan Fury sekarang. Penetrator langsung dikeluarkan. Damage yang mudah sangat asik sekali. Tapi Leo Murphy-nya masih bisa bertahan dengan ada satu Vegas yang langsung diaktifkan di depan sana. Dan juga pertempuran udah mulai pecah lagi. Prince yang mencoba untuk maju ke bagian depan. Dengan ada Punis beberapa sound yang dia miliki. Masih berusaha untuk memberikan damage yang begitu berlebihan. Tapi ditembak dengan machine gun seperti itu. Akan memberikan damage yang begitu mengerikan dan juga menyakitkan Leo Murphy-nya. Hanya menggocek-gocek, maju mundur, depan belakang, kanan kiri, putar-putar jari. Bukan seperti itu nih ujung-ujungnya Om Wawa. Mundur lagi semuanya Om Wawa. Harus mundur untuk Alter Ego, jadi mereka nggak boleh kehilangan kesempatan juga. Satu pemain hilang di detik-detik yang sekarang, ini Lordnya juga udah mau spawn. Jadi Alter Ego mereka menunggu kali ini untuk Lord yang kedua sambil menantikan juga nge-zone out pemain Geekfam agar mereka nggak mendapatkan buff demi buff. Jadi Geekfam mereka terkurung di dalam base mereka. Mereka nggak bisa keluar sama sekali karena bisa dikagetkan oleh Alter Ego Papulung. Yap, nah ini dia nih, udah ada Tondos lagi. Buset itu sakit banget loh damage-nya. Tapi Pai-nya nggak mau meninggalkan pergerakan dari Hansen. Dia langsung mengejar ke bagian depan karena ada Nino juga yang udah langsung memberikan sebuah backup dengan damage yang begitu menyakitkan. Sementara Polen Kupai pun sedikit lagi happy tersia. Shutdown pun dilakukan, Nino-nya pun harus langsung didapatkan untuk kali ini. Dua player yang dimiliki oleh pemain dari Alter Ego Esports pun langsung menghilang dengan cukup cepat. Hanya saja Redpi di bagian belakang masih berjibaku sendirian karena dikeroyok oleh 3 orang sekaligus. Namun dia masih bertahan walaupun tidak ada regen SP yang sangat-sangat besar berada di dalam tubuhnya. Ting pun langsung aja pancer yang begitu menyakitkan dan juga menabrak dengan baksi hasil Unity. Wave minion masuk dan sepertinya kemenangan di game yang kedua akan menjadi milik dari Alter Ego Esports Om Wawa. Wow, yes. Game yang kedua yang dimana season yang ke-8. Kalau begitu game ketiga Land of Dawn kita datang Natalia dan juga Om Wawa. Yap, ini dia Land of Dawn. Langsung aja kita melihat di game kita yang terakhir, di mana kali ini dari kedua belah tim pastinya lebih berhati-hati lagi dalam menentukan langkahnya. Karena ini merupakan game penentuan dan Leo Murphy lihat dia dengan Natalia pastinya bakal agresif banget. Cocok banget dengan gameplaynya seorang Leo Murphy, Papulung. Yap, Leo Murphy pun masih mundur aja, dia masih menahan. Mencoba untuk memberikan sedikit damage-nya. Dia menghilang lagi, dia hanya menunjukkan bagaimana intensitas yang dia milikin. Dan juga ini udah pasti bisa membuat was-was pemain dari Geekfam ID, Natalia. Yap, was-was karena sudah ada Dehan yang bisa membuat dari Leo Murphy nantinya bakal bisa menculik pergerakan dari Geekfam. Sementara itu lihat, kali ini Leo Murphy dikepung dengan adanya Hans yang langsung menyicil keberadaan dari Leo Murphy dan first blood. Ternyata Natalia terlalu bandel mainnya ke arah tetangga. Akhirnya dia harus disuruh pulang lagi. Dilakukan punishment kali ini di menit yang pertama, Papulung. Terlalu bernafsu tadi sepertinya untuk bisa memberikan sedikit pop damage ataupun ya membuat colekan-colekan sedikit, tapi ternyata malah posisinya yang ketahuan dan dia pun langsung dihilangkan begitu aja. Yes, itu dia skillnya udah menghilang, dia beneran menghilang dari Land of Dawn ternyata. Dan kita akan melihat sebentar lagi nih Turtle yang akan hadir di tengah-tengah Land of Dawn dan Leo Murphy masih melakukan patrolinya. Dia terus-terusan melakukan pengecekan ke arah yang teman-teman yang dimiliki oleh Geekfam nih. Posisinya selalu dipantau oleh Leo Murphy, Papulung. Yap, Dila pun mundur lagi ke bagian belakang. Masih ada Salman yang memberikan backupan di bagian depan. Ada Hans masih dalam rumputan. Sementara untuk di atas ada sebuah aksi sergapan yang dilakukan oleh dua pemain dari Alter Ego Esports. Mereka mengamankan satu wave minion, ada satu monster jungle. Tapi turtle-nya cukup terbuka bebas. Bisakah dari Geekfam ID mengamankan turtle yang pertama ini? Karena untuk Pai sendiri dia akan langsung lompat ke bagian depan juga memberikan damage langsung ke arah Hans ya. Bisakah untuk Pai bertahan karena sedikit lagi HP-nya. Dia lompat tapi tidak ke arah Hans. Sementara itu untuk Hans yang masih bisa bertahan di bagian belakang. Walaupun dari turtle-nya enggak menjadi milik dari Hans dan juga Hans yang pun langsung menghilang dengan sangat-sangat cepat. Begitu banyaknya hero yang dimiliki oleh Geekfam ID pun menghilang dan menghilang Talia.
Yap, menghilang kali ini 2 dibalaskan 2 untuk di menit yang kedua pula. Di mana turtle-nya akhirnya berhasil untuk diamankan oleh Sally Boy dan otomatis ini membuat dari Alter Ego mengungguli dari sedikit network yang dimiliki sekarang. Sementara Nathan masih fokus untuk mengamankan pundi-pundi goldnya karena seorang hero Nathan dia seperti Cloud, dia butuh banget power spike, dia butuh banget untuk mengamankan item-item terlebih dahulu agar dia lebih sakit lagi. Tapi Pai sudah mulai menyicil keberadaan dari Renvi, menzoning out balik setelah dia melakukan clearing wave minion dari seorang Renvi-nya dan Assassin Instinct kali ini Papulung, Leo Murphy. Yap, sekarang Leo Murphy pun masih bersembunyi, masih santai aja. Renvi sumpah ini benar-benar dia ngeri banget untuk maju ke bagian depan nih Beatrix-nya nih. Ayo, ayo. Ayo, masalahnya di saat Natanya hadir bisa jadi Hiromu akan berakhir. Itulah yang akan bisa dilakukan oleh Leo Murphy nantinya nih Thalia. Iya, itu dia adalah kemungkinannya. Tapi kali ini sudah dilihat adanya perpecahan perang. Karena kali ini dari Sally Boy-nya berusaha untuk mendapatkan crab dan bahkan berhasil untuk mencuri satu buah crab. Sementara dari Leo Murphy dia udah ketahuan keberadaannya dan harus balik lagi. Untungnya di sana juga sudah ada yang siap untuk membackup keberadaan dari Leo Murphy. Leo Murphy harus hati-hati kali ini menggunakan assassin ini. Yep, udah berhasil untuk memberikan colek-colekan dan juga beberapa damage tadi yang berhasil dihantarkan juga menuju ke arah Parsianya. Tapi dari Hayabusa masih melakukan farmingan, masih berpindah dari satu titik ke titik yang berbeda juga. Ada 1, 2, 3, 4 hero di area top lane. Mereka berusaha untuk bisa mendapatkan langsung terhadap satu shield turretnya. Udah ada lagi langsung aja impulse langsung dikeluarkan begitu aja. Tapi Tamusnya udah gak kuat lagi menahan banyak damage. Karena ada Shadow Kill langsung masuk ke dalam tubuh dari Salman. Salmannya masih bisa bertahan berada dalam rumputan. Tapi untuk Sally Boy-nya masih mengeluarkan Phantom Shuriken dan juga basic attack-nya. Lompatin kepalanya langsung menghilang begitu saja. Sementara Salmannya pun masih bisa pulang. Ada 2 hero dari Geek Farm ID yang udah harus menuju ke base-nya lagi Om Wawa. Iya, tapi lihat bagaimana Adam juga dia cukup bebas banget untuk mendapatkan satu buah purple buff Pak Pulung tadi. Dan ya, Geek Fam di sini mereka punya 2 hero yang bisa tanky di bagian depan sambil menunggu untuk second damage dealer mereka ya dengan hanya Beatrix, Parsha melengkapi item damage-nya. Jadi yang perlu diwaspadai oleh Geek Fam adalah mereka harus menemukan Leo Murphy dengan cepat. Kalau enggak, hal seperti ini akan terjadi Pak Pulung. Ia berhasil mendapatkan satu player walaupun itu harus dibayar dengan turtle yang berhasil diambil oleh pemain Geek Farm. Dan juga untuk kali ini ternyata WO-nya udah berhasil langsung diamankan oleh Renvi. Berhasil kabur ke bagian belakang juga untuk Hayabusanya. Tapi Renvi bisa lepas dari cengkraman Leo Murphy. Karena Leo Murphy pun langsung pergi lagi ke arah yang berbeda. Karena dia harus menghilang untuk bisa selamat dari area tersebut. Disedot sama Impulsion. Renvi-nya menembak dengan sniper. Tapi Leo Murphy sejauh ini akhirnya masih bisa selamat. Tapi tidak dengan Renvi karena 1 hit lagi. 1 hit terakhir. Masih bisa selamat Om Wawa. Oh wow, 1 pixel HP yang terakhir tadi. Dan Renvi masih bisa mundur ke belakang karena memang untuk range dari Malphite Terror yang nggak sampai ke arah dari sana juga. Sementara untuk di bottom lane-nya di sini ada bersama dengan Hans akan bekerja sama juga kedua hero yang bisa kita kategorikan harus di cover habis-habisan untuk Adam. Masih ada Salman di dalam Bash, jadi untuk bottom lane-nya akankah coba untuk didapatkan kali ini untuk di Fred sendiri Pak Pulung? Yap, dan Renvi-nya pun masih bisa bertahan sejauh ini. Pedro Astral langsung dikeluarkan, tapi Leo Murphy mencoba menggocek dari bagian belakang. Berhasil muncul again and again di saat Nataku hadir. Disitulah nyawa Hiromu berakhir. Hilang sudah freeze-nya menggunakan Parsha nih Om Wawa. Dan pertarungan masih terus berlanjut. Leo Murphy masih ingin lebih. Dia berputar-putar, dia menggocek-gocek, melihat dari kejauhan. Tapi Salman yang gak bisa melihat diri ataupun kehadiran dari Natanya. Bahkan dari Pai hampir aja kena tampolan, tapi tidak. Masih bisa selamat. Karena sekarang untuk hardnya sendiri masih bisa menghilangkan satu wave minion di bagian tengah. Ada purple buff yang udah mulai nongol juga. Tapi untuk Leo Murphy kehadirannya udah ketahuan ditembak dengan satu sniper. Untungnya dia masih bisa selamat. Dia masih bisa kabur ke arah yang berbeda. Tapi purple buffnya Pai, akankah dia masuk ke dalam dan juga untuk memberikan gangguan? Tapi ternyata tidak. Karena 3 player dari Geek pun berhasil untuk mengamankan langsung ke arah purple buff tersebut. Hunter Strike menjadi milik dari Sally Boy. Lightning Ranchan menjadi milik dari Pai. Ini akan
akan menjadi tambahan damage lagi yang sangat-sangat menyakitkan. Namun di bagian bawah kita lihat udah ada Turtle Camp by Living by Mandiri. Bersiap untuk langsung melakukan setup ulang lagi kah? Karena beberapa player yang dimiliki oleh Geekfarm dan juga Alter Ego Esport, mereka semua udah siap untuk melakukan setup tersebut. Natanya datang dari bawah, Adamnya berusaha untuk mengganggu keadaan dari Sally Boy. Ada Salman juga di bagian tengah. Ninonya mencoba untuk langsung memberikan gangguan terhadap Adamnya. Adamnya mulai digerus habis-habisan. Ada Telonas Welcome yang langsung dikeluarkan begitu aja. Masih bisa bertahan. Ada Flicker tapi langsung diserang habis-habisan. Pedasel di bagian belakang berguna untuk bisa memberikan backup damage terhadap beberapa player yang ada di bagian depan. Tapi Alter Ego Esport langsung mundur. Dan juga Nathannya di bawah. Again and again. Langsung menghilang begitu aja Nitalia. Yap, terculik Nathan di area top lane. Ternyata kali ini dari Geekfarm sudah kehilangan satu buah jungle-nya. Di mana tadi Secret Hammer juga belum berhasil untuk menumbangkan keberadaan dari Neno. Tapi sementara itu, lihat Leo Murphy hampir saja bisa mempick up seorang freeze. Tapi langsung ada Salman di situ. Nggak mau terlalu overcommit juga datang dari arah Natalia. Dia harus kembali lagi untuk men-set up posisinya. Sementara aku mau ngingetin, jangan lupa vote momen game favorit kalian di snack video. Dan dapatkan kesempatan memenangkan skin spesial. Langsung aja jangan lupa di download ya teman-teman. Dan kita back to the game nih Pak Pulung. Sudah ada purple buff yang kali ini dicuri apa diamankan tuh oleh Hans? Diamankan ya tadi masih bisa? Kayaknya deh, ini mana. Oh iya, masih bisa diambil, diamankan oleh Hans ya Diaman ya. Oke. Dan untuk item build juga Hans akan menuju ke Blade of Despair bersama dengan Beatrix-nya yang kita nantikan untuk Blade of Despair juga ketika 2 item damage ini jadi akan menjadi momen untuk Geekfarm. Mereka punya power spike dari segi damage-nya, tapi untuk defense-nya mereka harus mencari ini Leo Murphy-nya lagi ada di mana sekarang gitu loh. Karena Leo Murphy juga udah dapetin heptasis. Dia sakit banget ketika sedang melakukan 1-2 backstep ke arah pemain-pemain dari Geekfarm sendiri, Pak Pulung. Iya loh, belum lagi dengan movement speed yang dia tambahkan lewat sepatunya juga udah kencang banget ini larinya. Dia bisa melakukan rotasi kemanapun dia mau. Dan sekarang sepertinya akan langsung mengarah ke BOD ya. Boleh-boleh nih, sekali nongol digaruk sobek lagi tuh. Ya ampun, Leo Murphy-nya pun pergi lagi. Adamnya mencoba untuk maju ke depan sendirian, mengganggu dan juga mencari informasi agar bisa mendapatkan kabar dan juga disampaikan ke teman-temannya di Italia. Yap, tapi dari Alter Ego juga mereka nggak mau bermain terlalu jauh dari arah mid lane. Karena sebentar lagi kita akan melihat adanya Lord yang akan hadir kurang lebih 20 detik lagi. Dan Lord kali ini bisa banget untuk diamankan oleh Alter Ego Esport. Mengingat perbedaan network yang cukup signifikan jauh. Berbeda 6.000, tapi kali ini Renvi sudah mendapatkan Blade of Despair-nya. Nah ini hati-hati, snipernya bakal pedes banget. Begitu pula dengan adanya biru. Dan lihat Renvi kali ini sudah mulai memantau keberadaan dari seorang Sally Boy, Pak Pulung. Iya, udah ada lagi pergerakan dari Lordnya. Lordnya udah muncul, ini dia dari Living by Mandiri. Kamera kita udah kita persiapkan, bersiap untuk langsung siapakah yang akan melakukan setup terlebih dahulu. Leo Murphy mundur ke bagian belakang. Ada Adamnya dilepen terlebih dahulu. Painya melihat dari kejauhan, halo, welcome to match, tapi ternyata tidak. Karena Leo Murphy malah ketahuan, shutdown aja pun langsung dilakukan. Tertembak punggungnya, menghilang sudah satu player dari Alter Ego bawah. Yes, itu dia tadi yang kita nantikan bagaimana cara mereka untuk bisa mendapatkan Leo Murphy yang memang harus dicari. Dan kalau Leo Murphy sudah tumbang, ini akan membuat hati pemain dari Geekfarm cukup tenang. Karena mereka tahu banget tidak akan ada yang bisa ngagetin lagi, Pak Pulung. Ya benar juga pergerakan dari Parsha ataupun dari Patricknya berserta dengan Nathan ini akan sangat-sangat free sekali. Mereka bisa melakukan pergerakan manapun, mereka tidak takut juga sendirian. Karena sekarang untuk entropinya juga dikeluarkan, super potion dikeluarkan. Sementara itu Pai di bagian yang berbeda juga hampir aja ditelan. Tapi dia masih berhasil untuk lompat ke bagian belakang. Udah ada Parsha juga yang langsung menjadi korban. Udah ada lagi Nathan yang gak kuat menampaknya, damage langsung dikeluarkan begitu aja. Triple kill from Pai, looking for Maniac. Akankah dia berhasil untuk mewujudkan cita-citanya? Karena sekarang shadow killnya langsung aja dibalaskan dengan WWN. Ada flame shot lagi di bagian belakang. Hashlane tapi gagal untuk bisa mendapatkan Maniac. Shutdown pun langsung tercipta. Pai-nya pun menghilang. Hanya menyisakan Renvi seorang diri. Mereka sepertinya terfokus untuk bisa mendapatkan langsung ke arah tertaran. Sebelum mereka nantinya akan pergi ke arah Lord. Ataukah ini akan menjadi one strike push terhadap best dari Geekfarm Italia. Iya, tapi kali ini sudah hadir juga kembali Freeze bersama dengan adanya Salman. Bisa untuk menahan sedikit gempuran high ground defense dari Alter Ego Esport. Tapi sementara itu Sally Boy masih sibuk untuk mengamankan purple buff-nya. Dia benar-benar ingin mencoba untuk menginvasi semua jungle yang dimiliki oleh Geekfarm. Tapi sementara waktu sudah ada Lord nih yang masih nganggur. Tapi belum dimulai oleh Alter Ego. Akankah menunggu untuk Lord Enhance kali ini? Tapi Leo Murphy sudah ketahuan keberadaan dengan ada sniper. Renvi sakit banget.
one hit hampir saja Leo Mursi berhasil ditumbangkan, tapi untungnya dia langsung sigap kembali ke arah belakang Pak Pulung, tipis banget. Tertembak di bagian betis sebelah kiri tadi seperti Natalia. Untung langsung dia ngacir dari area tersebut nih Talia ya. Karena damage-nya tadi ya ampun itu bukan main lagi. Tapi replaynya nih Om Wawa. Yap, sementara itu dari replay terjadi kita lihat tadi bagaimana pergerakan dari Paeng begitu sangat baik dengan Demonic Force yang dia miliki, objektif banget. 3 player berhasil dia ambil dan juga terpisah begitu aja war yang ada. Series dimana tim fight. Baik. Iya, dan bahkan kali ini kita sudah melihat Lord yang udah mulai ditarik dari arah teman-teman alter ego. Adamnya udah mulai di zoning dengan ada satu buah semi umbrella dari seorang Kagura. Masih mencoba untuk membait aja, mencoba untuk menzoning satu sama lain. Tapi sementara itu Geek nampaknya cukup sulit untuk masuk ke arah alter ego yang sudah mengamankan Lordnya. Dan kali ini alter ego bisa untuk memantapkan lagi untuk mengamankan kemenangan di game yang ketiga. Karena ini inhibitor turret di area tengah ini sudah hilang Pak Pulung. Iya, ini gimana ya? Kacang polong makan bakso nih. Lordnya dicolong sama alter ego go. Berarti kayak begitu tuh tadi Talia ya. Ini akan sangat-sangat meriah sekali. Di mana best turretnya akan langsung segera diserang oleh pemain dari alter ego. Udah Rebusa mengantarkan wave minion bagian atas. Federasi langsung aja menghilangkan. Tapi Lord untuk kali ini tidak terlalu kuat. Sementara itu untuk Rebusa nyarkan Shadow masih bisa mundur ke bagian belakang. Udilnya pun hanya melemparkan sedikit demi sedikit dari paingan dia milikin. Udah ada Nino juga di bagian bawah. Quad Shadow, Phantom Shuriken masih bisa menggocek aja. Dan juga menunjukkan eksistensi dari Hayabusanya nih Talia. Iya, masih bisa membuying time dan juga mempertahankan high ground defense-nya dari Geek Fam karena berbekal dengan adanya Federal Strike yang dimiliki oleh Freeze dan juga Renvi yang di biru positionnya sakit banget. Tapi sementara itu lihat bagaimana dari alter ego nampaknya bakal komit ke arah bottom lane-nya, tapi tidak ada wave minion yang mendukung karena dengan cepatnya di-clear oleh teman-teman dari Geek Fam. Lagi-lagi Federal Strike dilontarkan untuk meng-clear semua minion yang ada, tapi Sally Boy di sisi lain berusaha untuk masuk juga dan bisa kembali lagi dengan adanya satu buah Quad Shadow. Hampir saja Sally Boy bisa terculik, tapi dia masih dengan lincahnya kembali ke arah belakang. Dan Lightning Turn Chen kali ini dari Udil sudah dikantongi Pak Pulung. Yep, ini mereka ngejagain banget loh Talia dari luar. Iya. Gak boleh ada satu pemain pun yang bisa keluar dari pekarangan rumahnya. Keluar selangkah dari inhibitor turret. Ini akan menjadi sebuah malapetaka bagi Geek Fam ID. Langsung ditampol begitu aja, terkena di bagian buntut dari Adamnya. Natalia menjaga di bagian atas. Ada wave minion yang dibiarkan. Mencoba untuk memancing sepertinya pemain dari Geek Fam untuk bisa clear terhadap wave tersebut. Lalu akan dihajar habis-habisan Natalia. Yes, dan kali ini kita melihat ada ya real time win probability by Samsung Galaxy A series di mana 67% kali ini sudah dikantongi oleh alter ego. Walaupun 67% ini masih probability, tapi masih banyak juga kesempatan bagi Geek Fam untuk mencari momentum karena sejauh ini Geek Fam masih cukup bisa untuk mempertahankan high ground defense-nya. Dia nge-clear minionnya cukup cepat dengan adanya Beatrix dan juga seorang Parsha Pak Pulung. Yap, dan juga kita harus ingat, ada Natalia yang menjadi korban. Berarti pemain dari Geek Fam mereka berlima jauh lebih banyak hanya saja. Untuk Barasnya pun harus menjadi korban begitu ya. Dengan 4 player yang udah ready dari masing-masing tim. Akankah mereka melakukan fight sesaat lagi? Karena hanya saling pandang-pandangan aja nih dari jauh Talia. Iya, saling pandang-pandangan aja, nggak mau terlalu overcommit karena dari alter ego kali ini nampaknya ingin bermain hati-hati. Mereka nggak mau sampai terjadi satu buah minor mistake. Tapi kali ini Minion sudah langsung masuk ke arah top lane-nya dan Sally Boy langsung fokus untuk mengamankan turretnya, tapi gagal karena wave minionnya sudah berhasil di-clear terlebih dahulu dengan ada Feather Azrak yang di-pop up oleh seorang Parsha. Dan lagi-lagi Geek Fam masih berhasil untuk membuying time dan membuat kita ke arah late game lagi. Dan kali ini sudah memasuki menit ke-16 bahkan Pak Pulung. Yap, 35 detikan lagi Lordnya pun akan bisa langsung hadir dan juga langsung dimanfaatkan oleh kedua tim. Tapi kita lihat aja itemnya udah terlihat nih Om Wawa. Oke. Iya, dengan item-item yang udah ready pun bisa defense ya sampai dengan sekarang. Yap. Oke. Nah itu ya ada BOD, Malefic Roar, lalu Endless Battle, Hunter Strike, dan War X beserta dengan movement speed tambahan yang langsung diamankan oleh Hayabusanya nih.
Ini kita lihat aja bagaimana Iya. Pai menjaga perimeter agar tidak ada pemain-pemain yang dimiliki oleh Kickpam bisa melewati dirinya. Lordnya pun udah hadir. Mereka siap untuk melakukan kontes terhadap Lord tersebut. Siapakah yang akan maju untuk dan juga bisa melakukan fight terhadap Lord tersebut, Natalia? Yes, dan bahkan lihat kali ini dari Kaguranya dengan adanya berbekal Genius One dan juga combo Divine Glaive, ini gak heran bahwa Yinang Overton dan juga Semi Umbrella dari seorang Kagura, damage penetrasi magicnya bakal masuk banget even ke arah Adam maupun Salman. Tapi sementara itu ini kita makin ke arah late game dan otomatis kalau makin ngedrag ke arah late game, Geek Fam bisa untuk menyamakan dari posisi itemnya sama-sama full dan nantinya ini kita akan melihat aja bagaimana setup dari masing-masing timnya. Tapi kali ini Lord sudah dimulai aja oleh seorang Nino dicolek-colek dikit, tapi akankah ini debate atau justru bakal menjadi komitmen bagi Alter Ego untuk mengamankan Lord yang kali ini, karena sudah ada Adam juga yang memantau pergerakan Nino yang sudah lagi mengamankan Lordnya, Pak Pulung. Yap, masih gagal untuk bisa maju ke bagian depan. Sementara untuk Ninonya memberanikan diri dengan tamusnya, dia maju ke bagian depan. Freeze-nya dikejar habis-habisan, segi lagi Happy tersisa, tapi masih ada Winter Tension dan ujung-ujungnya Fire Free untuk Freeze-nya pun udah gak kuat lagi menampaknya. Damage-nya langsung dikeluarkan begitu aja juga. 4 player lainnya hanya mensisakan Salman seorang diri dan mendadak ada wipe out yang tercipta. Again and again, bermain all out dan berujung wipe out. Alter Ego Esports mendapatkan kemenangan di match ini dan juga memastikan timnya berada di babak playoff MPLID season yang ke-8. Yep. Natalia. Alter Ego Esports walaupun mereka kehilangan